nak mencari keadilan. Orang dusta dipercayai, orang jujur didustakan. Orang-orang khianat diangkat menjadi penguasa dan pemimpin, sementara orang-orang amanah malah dipenjarakan atau mungkin dikucilkan, diasingkan. Ini terjadi pada masa fitnah. Kita sulit nak mencari, menuntut keadilan kepada siapa pada fase keempat ini, kaum muslimin. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah, setelah kita memuji dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersalawat dan juga senantiasa menyampaikan salam kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini pembahasan kita tentang persiapan dan amalan akhir zaman. Minta maaf sebelumnya, saya mau bertanya terlebih dahulu, berapa orang di antara kita yang belum pernah mendengarkan tentang kajian asas bahwa kita sedang berada di akhir zaman? Tolong dapat diacungkan tangannya yang belum pernah mendengar asas. Sama sekali. Tidak di pengajian saya sebelumnya, tidak pula di YouTube. Belum pernah. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, karena kajian ini yang siang hari ini adalah lanjutan daripada kajian asas. Kita katakan kajian asas sebab jadi nyambung. Bagi yang sekarang datang tiba-tiba diajak untuk melakukan persiapan akhir zaman. Sebenarnya apa sih? Ada apa? Apa iya kita di akhir zaman? Itu akan menggelayut menjadi pertanyaan yang tidak terjawab. Tiba-tiba membahas masalah yang berhubungan dengan persiapan dan amalan-amalan akhir zaman. Ibarat Allah, bagi yang belum pernah mendengarkan, saya anjurkan, silahkan nanti dibuka di YouTube ceramah-ceramah kami, khususnya pengantar menuju pembahasan akhir zaman. Di situ ada dunia di ambang kiamat, kita sudah berada di ujung umur dunia, huru hara petaka akhir zaman, semuanya sama. Nanti tolong dibuka, karena itulah kunci. Apabila kuncinya sudah menjadi keyakinan di hati kita, maka instruksi apapun yang muncul akibat dari pembahasan itu, kita akan siap menjalankannya dan kita akan bersegera untuk menerapkannya. Tapi apabila tidak, maka ini hari pembahasan hanya akan menjadi sesuatu yang aneh, bisa jadi dianggap unik, atau mungkin ada yang mengatakan ini lucu. Ibarat Allah yang kami muliakan, ala kulli hal, semua persiapan yang akan kami sebutkan ini berdalilkan kepada sunnah yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga akan memaparkan perkara-perkara yang berhubungan dengan materi atau konten yang ada dalam kitab. Jadi yang enggak bawa kitab, tolong dibawa nanti pena, disiapkan pena dan tulisan. Saya akan instruksikan, minta maaf bahasanya, saya akan instruksikan beberapa halaman yang tidak boleh dilewatkan. Kalau kita merasa sangat sibuk, tak punya banyak waktu membaca dan menamatkan kitab ini adalah kitab yang membackup amalan-amalan, khususnya doa-doa, benteng-benteng tentang petaka bencana akhir zaman. Jika kita tidak punya waktu yang cukup dan luas masanya, maka setidak-tidaknya nomor halaman yang saya isyaratkan berikut ini dapat menjadi panduan kita. Setidak-tidaknya. Baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita sekarang ini berada pada fase keempat. Seperti yang sudah kita ilmui bersama, pada fase keempat adalah ciri khasnya Islam tidak dipimpin oleh seorang khalifah pun. Pada fase keempat ini, keadaan Islam dan kaum muslimin benar-benar menjadi mangsa, benar-benar menjadi pecundang. Kalaulah bukan Allah yang menjaga Islam, maka mungkin Islam ini sudah tutup dan gulung tikar di muka bumi ini sekarang. Begitu juga keadaan kaum muslimin. Berislam pada fase keempat adalah tantangan terberat, Pak. Khususnya orang-orang yang benar-benar berislamnya. Orang yang benar-benar menjalankan agama
pada fase keempat ini sungguh teramat sangat berat, seperti menggenggam batu bara yang sedang menyala. Dipegang tangan terasa hangus terbakar, dilepaskan, dia lepas dari Islamnya. Pilihan tidak ada, kecuali dia harus tetap berpegang erat dengan Islam ini. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mampu memegang Islam erat-erat pada masa-masa fitnah ini, nilai pahalanya sama dengan 50 nilai amalan para sahabat. Satu orang yang mengamalkan amalan yang sama yang dulu diamalkan para sahabat di zaman fitnah ini, di mana seluruh orang menentang amalan itu, seluruh orang membenci amalan itu, padahal ini adalah amalan yang dianjurkan dalam sunnah, amalan yang diperintahkan. Maka orang yang mampu mengamalkan amalan itu dan istiqomah di atasnya, dia berhak mendapatkan pahala 50 rajulan, 50 orang lelaki dari para sahabat. Semulanya sahabat bertanya kepada Rasulullah, 50 rajulan minhum am minna ya Rasulullah, 50 orang kami atau 50 mereka ya Rasul? Maka Nabi mengatakan, bal minkum, 50 dari kamu pahalanya. Ini menandakan apa? Beratnya mengamalkan amalan-amalan yang dulu ringan dikerjakan oleh para sahabat di masa mereka. Kita buat sekarang pada masa ini. Berat, Pak. Tapi kalau kita mampu mempertahankannya, mengamalkannya, maka kita diberi oleh Allah pahala seperti 50 orang sahabat yang mengerjakan pekerjaan yang sama. Baik, ibarat Allah yang kami muliakan, ini adalah zaman fitnah. Dan inilah dia fitnah akhir zaman. Ibarat Allah, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Dalam fitnah akhir zaman, tentu saja yang kita maksud terjadi pada fase keempat ini. Di mana pada fase keempat ini dukhan akan menyelimuti bumi 40 hari 40 malam. Setelah itu Dajjal pun muncul. Inilah dia puncak daripada fitnah. Lalu Nabi Isa turun membunuh Dajjal, salib dihancurkan, Yahudi dihabiskan, manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Barulah Ya'juj Ma'juj muncul. Singkatnya, Allah habisi Ya'juj dan Ma'juj ini. Barulah bumi ini 7, 8 atau 9 tahun aman sesaat, khilafah Islamiyah tegak dalam masa itu, kemudian tutup buku umat Islam di muka bumi. Siapa umat Islam yang mampu mempertahankan imannya lewat dan gol dengan ujian terberat, itu Dajjal muncul, maka dialah yang akan ikut wafat dengan serentaknya orang Islam wafat satu bumi. Tapi siapa orang beriman atau orang Islam yang tidak mampu mempertahankan Islamnya ketika Dajjal muncul, maka pertanda dia tidak akan ikut diwafatkan Allah pada tanda besar kiamat yang ke-7. Dia akan ikut menyaksikan kejadian yang ke-8, ke-9 dan ke-10. Na'udzubillah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ibarat Allah yang kami muliakan, pada fase keempat ini diistilahkan dengan fase-fase fitnah. Sehingga para ulama ahli hadis memuat dalam kitab-kitab hadis mereka dengan kitabul fitan. Kenapa? Karena pada fase ini bersatunya seluruh kubu-kubu kesesatan. Seluruh setan-setan jin, setan manusia bersatu, bersoft-soft dalam rangka menghancurkan Islam dan memperbanyak calon penghuni neraka dari umat Islam. Ini fase keempat. Hanya fase keempat ini terjadinya. Sangat berat, Pak. Ini fase fitnah yang berlapis-lapis. Umat Islam bukan hanya diruntuhkan dengan pemikiran-pemikiran kacau yang menyesatkan. Belum lagi kaum munafikin yang bangkit karena tidak adanya khilafah yang melindungi pemahaman, yang melindungi pemikiran dan ideologi Islam. Kaum munafikin juga berbaris-baris, bersoft-soft dalam rangka menghancurkan Islam dan memurtadkan kaum muslimin. La haula wala quwata illa billah. Fase keempat memang fase di mana kubu kesesatan memperbanyak calon penghuni neraka. Dan mereka berhasil. Pada fase ini banyak yang murtad. Seperti kata Rasulullah, paginya masih beriman, sorenya sudah
kafir. Sorenya masih beriman, besok paginya sudah kafir. Demi dunia, mereka rela menelantarkan agamanya, membuang agamanya. Pada fase ini ibarat Allah, tekanan hidup menjadi-jadi. Karena ekonomi yang terus merosot tajam, harga-harga barang menjadi naik, kemudian nanti pada puncaknya, pangan susah didapat di mana-mana, pakan pangan susah didapatkan di mana-mana, kekeringan terjadi di mana-mana, air juga tidak didapatkan, hewan ternak mati bergelimpangan, tanam-tanaman pada mati seluruhnya. Ibarat Allah yang kami muliakan, pada saat itu orang yang paling kuat iman sekalipun, kata Rasulullah, akan melewati kuburan dan dia sangat iri dengan orang-orang yang terlebih dahulu sudah meninggal, dan dia berharap kalau dia juga ada di dalam tanah, karena hidup di atas tanah teramat sangat berat. Ini adalah tekanan hidup yang teramat sangat berat pada fase keempat ini, dan soon, insyaallah, very soon, sangat-sangat dekat, ini semua akan berlaku. Dan juga kezaliman merajalela di seluruh bumi. Seluruh penguasa berlomba-lomba melakukan kezaliman. Seluruh para pemimpin, para ulama, para tokoh, para bos-bos, majikan-majikan berpihak kepada kezaliman, dan mereka tidak lagi takut kepada Allah. Orang yang miskin semakin tambah miskin. Orang yang terjebak dalam hutang makin terlilit dalam riba, dan seterusnya. Kezaliman merata di mana-mana. Sulit nak lepas dari jaring-jaring laba-laba. Ibarat Allah yang kami muliakan, pada masa ini orang yang imannya lemah-lemah tanggung, orang yang Islamnya banyak bergelimang dengan dosa, putus asa untuk hidup. Putus asa untuk hidup, sehingga akan ditemukan kisah ke depannya banyak manusia yang masih tersisa hidup nih, banyak manusia yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Saking beratnya beban hidup dan beratnya kezaliman yang dirasakan, susah nak mencari keadilan. Orang dusta dipercayai, orang jujur didustakan, orang-orang khianat diangkat menjadi penguasa dan pemimpin, sementara orang-orang amanah malah dipenjarakan atau mungkin dikucilkan, diasingkan. Ini terjadi pada masa fitnah. Kita sulit nak mencari, menuntut keadilan kepada siapa pada fase keempat ini, kaum muslimin. Ditambah lagi bencana alam yang di masa keempat ini, kata Rasulullah, akan menyusul di muka bumi ini. Terjadi gempa-gempa besar, gempa-gempa berat, banyak terjadi penenggelaman bumi karena longsornya gunung-gunung, karena longsornya bukit-bukit, karena longsornya jalan-jalan, karena longsornya, dan gempa-gempa ini menyebabkan runtuhnya bangunan-bangunan. Sangat banyak terjadi di muka bumi. Kaum muslimin, ini semuanya akan terjadi dalam waktu tidak lama lagi, di mana kita ada pada fase keempat. Ditambah lagi dengan hantaman meteor yang menjadikan dukhan menyelimuti bumi. Setelah itu bumi tidak lagi memiliki teknologi yang selama ini dibangga-banggakan manusia. Bapak Ibu dapat bayangkan hidup tanpa teknologi? Dapat bayangkan hidup tanpa teknologi? Rumah sakit tidak beroperasi. Sebab apa? Semua peralatannya mengandalkan teknologi. Uang-uang kita yang disimpan di bank tidak bisa ditarik lagi. Sebab apa? Bank pada tutup seluruhnya. Teknologi sudah tidak berfungsi. Ini hadis, Pak. Rasulullah menyebutkan, saat nanti Al-Mahdi muncul, kalian sudah kembali seperti zaman sekarang. Albert Einstein dan Steve Jobs juga mengatakan, perang dunia ketiga, kalian sudah berperang dengan senjata manual. Ternyata penyebabnya yang sudah kita uraikan secara ilmiah adalah hantaman meteor yang menghantam daratan bumi kita. Michel Penn menjelaskan bahwa akibat dari hantaman ini, semua teknologi di muka bumi terhenti, bukan sesaat, tapi forever. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini menambah beratnya beban hidup. Rumah-rumah yang berteknologi tinggi menjadi tidak berfungsi. Air yang masuk ke rumah menggunakan keran. Keran selama ini bisa memindahkan air ke rumah-rumah melalui teknologi, tidak. Teknologinya sudah berakhir, maka tidak ada air yang dapat dimasukkan ke dalam rumah-rumah penduduk. Khususnya yang tinggal di kota-kota. Semakin berat, Pak. Di kota-kota untuk survival semakin berat. Masih nasib baik kalau di pedusunan, di kampung-kampung masih ada yang bisa digarap, tanah masih bisa digali untuk mencari air dan sebagainya.
Kaum muslimin, ini orang yang tinggal di tingkat 5, tingkat 6 di apartemen-apartemen, bagaimana nasib mereka? Lift sudah tidak berfungsi, listrik sudah tidak ada. Dapat dibayangkan kacaunya kehidupan, Pak. Dapat dibayangkan betapa beratnya tekanan hidup. La haula wala quwata illa billah. Penyakit bermunculan, dan penyakit itu tidak dapat diatasi dengan pengobatan-pengobatan medis yang berteknologi tinggi. Kita akan kembali mengobati berbagai macam penyakit dengan cara-cara manual dan cara-cara islami. Ibarat Allah yang kami muliakan, mengingat ini semua, menimbang ini semua, ada bekalan-bekalan, persiapan-persiapan yang secara fisik mesti kita lakukan dari sekarang. Jika memang benar, dalam 1-2 tahun ini, meteor-meteor ruang angkasa berhasil menjebol pertahanan lapisan atmosfer bumi kita, dan apabila memang benar NASA Amerika mengatakan bahwa ini adalah tahun terakhir bumi kita ada di tengah-tengah arus sungai meteor di ruang angkasa, maka peluang bumi kita mengalami hantaman ini juga semakin mendekatkan kita kepada keyakinan, karena Nabi sudah menyebutkan meteor akan menghantam bumi dan terjadilah hujan meteor apabila umatku di muka bumi sudah melakukan 3 perkara bersamaan. Pertama, kata Rasulullah, silakan ulangi yang pertama. Apabila di tengah umatku sudah banyak bermunculan penyanyi-penyanyi wanita. Yang kedua, apabila musik dan alat-alat musik sudah menyebar dan digemari oleh umatku di mana-mana. Yang ketiga, apabila barang-barang haram sudah dikonsumsi di mana-mana, barang-barang memabukkan sudah dikonsumsi, menyebar di mana-mana, mudah mendapatkannya. Bila yang 3 ini sudah terkumpul pada umatku dalam satu saat, dalam satu masa, pada umatku ya, bukan orang kafir. Kalau orang kafir dah pastilah. Tapi pada umat Nabi, apabila ini sudah berkumpul pada umatku, maka siap-siaplah menanti banyaknya penenggelaman bumi, banyaknya terjadi perubahan bentuk dan muka manusia kepada wajah-wajah yang jelek seperti zombie-zombie berjalan, dan juga kepada hujan meteor. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ibadallah ma'asyiral muslimin, kelaparan dan kehausan secara global karena makanan langka, tidak adanya tumbuhan-tumbuhan yang bisa hidup, buah-buahan yang berbuah berhenti total. Dapat dibayangkan, Pak? Maka pantaslah Nabi dalam hadis Sahih Imam Bukhari mengatakan, tidaklah terjadi kiamat sampai makanan di muka bumi ini sulit untuk didapatkan. Saat itu tetangga tega mendatangi tetangganya yang lain dan membunuhnya hanya demi memperebutkan makanan yang ada pada tetangga itu. Saking beratnya hidup, ini akan terjadi. Dan ini terjadi seluruhnya pada fase keempat. Inilah masa di mana di seluruh dunia banyak terjadi perampokan-perampokan. Pembunuhan terjadi di mana-mana. Perang demi perang di seluruh dunia. Masa itu pasti akan kita alami karena tuntunan Rasulullah pasti, Pak. Rasulullah menyebutkan dengan detail fitnah-fitnah di akhir zaman. Dalam kitab ini, Ensiklopedia Akhir Zaman, Nabi menyebutkan banyaknya terjadi pembantaian-pembantaian, pembunuhan-pembunuhan, perampokan-perampokan di mana-mana di muka bumi ini. Kemurtadan dan kesesatan yang membatalkan keislaman. Pada masa ini ibarat Allah, mau tidak mau, orang yang mengerti dengan kajian ini dituntut untuk melakukan persiapan. Nah, persiapan ini ada yang sifatnya ilmiah dan imaniyah, ada yang persiapan sifatnya fisik, ada yang persiapan sifatnya kebendaan, ada yang persiapan sifatnya ruhiyah dan amalan. Ini yang akan saya uraikan pada siang hari ini. Mungkin saya akan percepat saja nanti, Pak. Slide-nya saya percepat. Kalau Bapak ingin bertanya, silakan ajukan pertanyaan. Mungkin jadi setengah jam nanti session kita akan bukakan untuk tanya jawab. Karena ini penting bagi yang akan memperhatikan keselamatan agamanya, keluarganya, dunia akhiratnya. Tolong serius nanti
melakukan persiapan-persiapan ini. Dan ingat satu lagi, semua persiapan yang kami sampaikan tidak pun terjadi kiamat. Anggaplah kiamat ribuan tahun lagi terjadinya, tidak pun terjadi kiamat, semua persiapan ini tetap bermanfaat dunia akhirat. Tidak ada yang sia-sia. Tidak akan ada yang sia-sia. Baik, melakukan persiapan adalah lebih baik daripada sama sekali tidak melakukan persiapan. Toh persiapan ini juga ternyata tidak ada ruginya seujung kuku pun. Mari kita lihat persiapan yang pertama. Persiapan ilmu dan iman. Bedakan antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Saya umpamakan, Pak, kalau Bapak ketemu dengan belut, warnanya hitam. Karena yang Bapak tahu cuma belut itu bisa dimakan. Dan Bapak nggak tahu bahwa ada ular hitam, ular tanah, ular hitam. Kalau seandainya Bapak tidak tahu, itu Bapak anggap juga belut. Akhirnya Bapak mencoba menangkapnya dengan tangan Bapak seperti Bapak menangkap belut. Karena tidak tahu, resikonya adalah kita dipatuk oleh ular yang paling berbisa itu, Pak. Ini contoh. Beda orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Yang kedua, Ustadz Zulfahendra, dia nggak tahu kalau saya akan mengejutkannya dari belakang dengan cara meninju bagian bahunya dengan tinjuan yang ringan saja. Karena beliau tidak tahu, beliau tidak melakukan persiapan. Kalau ada persiapan gini kan nggak apa-apa kan? Tidak seberapa tinjuan yang sedikit itu. Tapi karena nggak tahu, sakit, Pak. Mungkin lemes sehari 2 hari. Karena nggak tahu. Jadi tahu dengan tidak tahu beda. Ilmu untuk persiapan, sebagai persiapan tentang akhir zaman ini penting sekali. Ilmu apakah yang perlu kita pertama untuk mempersiapkannya? Yang pertama, mengilmui tentang karakter dan seluk-beluk fitnah akhir zaman. Nampak nggak? Kurang nampak? Yang di sudut agak kurang nampak, silakan di sini. Agak lapang. Nggak asik nonton itu dari samping. Apalagi yang ditayangkan adalah induknya di sana. Silakan. Bismillah. Mengilmui tentang karakter dan seluk-beluk fitnah akhir zaman. Sehingga, Pak, kita nggak dibodoh-bodohin orang. Setiap perkembangan yang terjadi kita langsung bisa mengonekkannya. Dikonekkan dengan ilmu kita. Oh ya, ini dia. Habis ini urutannya adalah ini. Habis ini adalah begini. Ada manuver-manuver musuh yang membuat kita bisa tersilap dan tertipu. Karena kita sudah tahu jalur urut-urutannya menurut hadis, menurut tuntunan sunnah, kita nggak bisa dibodoh-bodohin, Pak. Itu ya. Maka qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Samakah orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Baik. Mengilmui tentang karakter dan seluk-beluk fitnah akhir zaman ini akan dapat menjadi bekal agar kita tertuntun dan terpandu dalam menghadapi apapun gonjang-ganjing kehidupan sekarang. Yang pasti, Pak, Bapak jangan panik. Ke depan, Bu, Ibu jangan panik. Kalau seandainya Bapak Ibu menemukan perubahan demi perubahan begitu cepat dan seluruhnya mengarah kepada negatif, Bapak Ibu jangan panik. Toh Rasulullah juga mengatakan akan tiba suatu masa pada umatku, orang yang hidup pada zaman itu, pada masa itu, hari-hari yang dilaluinya makin ke depan makin bertambah buruk. Hari ini lebih buruk daripada sebelumnya, esok lebih buruk daripada hari ini. Jadi, Pak, Bapak berharap lebih baik untuk di Indonesia tidak akan pernah terjadi. Bukan hanya Indonesia, seluruh dunia, baik alamnya, ekonominya, politiknya, pemimpinnya, seterusnya, moral bangsanya dan sebagainya kaum muslimin makin ke depan makin bertambah buruk. Tapi karena Bapak mengetahui tentang seluk-beluk karakter ini, ya, karakter dan seluk-beluk fitnah akhir zaman ini, Bapak sudah mempersiapkan mental dari jauh-jauh hari. Ini loh hikmahnya. Mempersiapkan mental dari jauh-jauh hari. Enak loh, Pak, kalau kita dari jauh-jauh hari sudah tahu. Saya pernah bawa rombongan. Kami katakan dari Payakumbuh ke Pekanbaru nih. Nanti di Pekanbaru tempat tidurnya kita cuma di lantai. Airnya juga sedikit dan itu agak keruh. Kemudian kita panas, banyak nyamuk, ya. Jadi bersiap-siap saja dengan kondisi yang ada. Makanan juga ala kadarnya. Ketika itu disampaikan, siap. Siap, seluruhnya siap dengan persepsi seperti itu. Tiba-tiba, Pak, yang mereka temukan di sana,
jauh lebih baik daripada yang digambarkan. Karena mereka udah siap. Coba kalau gambaran mereka di sana itu ada hotel, kemudian makan minumnya sudah ready dan enak semacamnya, yang mereka temukan lebih jelek dari itu, mereka akan kecewa, Pak. Maka sekali lagi, ketika kita mengetahui seluk-beluk karakteristik daripada fitnah akhir zaman ini, kita mempersiapkan mental dari dini. Itu yang paling penting. Khususnya juga kasih tahu istri-istri kita, anak-anak kita. Baik. Selanjutnya apa lagi? Inilah dia Bapak yang Bapak lakukan sekarang adalah mengilmui tentang karakter dan seluk-beluk fitnah akhir zaman. Selanjutnya, dan ini adalah asas dan basic yang terkuat untuk persiapan tentang keilmuan. Wajib mengilmui tentang akidah dan tauhid yang sahih. Bagaimana akidah dan tauhid yang sahih itu? Sesuai dengan pemahaman generasi salaf, yaitu Rasul dan para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Karena dalam Al-Quran surat An-Nur ayat yang ke-55 Allah menyebutkan orang yang mampu menghadapi bahkan sukses berjaya melalui masa-masa berat di akhir zaman adalah amanu minkum. Ini yang pertama, orang yang beriman di antara kamu, imannya sahih, akidahnya benar, tauhidnya lurus, wa amilus salihat, dan mereka orang-orang yang beramal saleh. Jadi setiap kita ditekankan, dan ini memang wajibnya sampai mati, Pak. Enggak pun karena kiamat, berakidah lurus, bertauhid benar itu wajib enggak sampai mati. Maka mengilmuinya adalah sebuah kewajiban, hukumnya fardhu ain, apalagi dalam menghadapi kemunculan Dajjal. Dalam rangka kemunculan Dajjal, hanya ahli-ahli tauhid di akhir zaman sajalah yang akan selamat. Nah, sekarang kita ingin pastikan, kita termasuk di antara mereka enggak? Kita udah belajar tentang tauhid yang benar enggak? Jangan-jangan pengetahuan kita tentang akidah Islam, tentang iman yang benar, tauhid yang sahih, masih kayak dulu-dulu. Kita harusnya bertanya, Pak, macam mana Rasul dan para sahabat berakidah, bertauhid? Apakah sudah seperti itu tauhid saya hari ini? Jangan-jangan tauhid saya seperti tauhidnya nenek moyang, yang tidak bersumberkan kepada Rasulullah. Jangan-jangan akidah yang turun-temurun kami warisi sudah bercampur aduk dengan akidahnya kaum Hindu, kaum Buddha dan sebagainya, atau dari kaum yang agamanya abang-abangan. Perlu kita luruskan sekarang persepsi kita tentang akidah yang sahih itu, Pak, Bu. Jadi sebenarnya minta para ulama-ulama kita, Pak, daripada banyak membahas masalah fikih, utamakan, prioritaskan bahas masalah akidah. Fokuskan membahas masalah tauhid yang lurus. Seperti apa tauhid yang lurus? Tidak ada perbedaan pendapat para ulama tentang masalah tauhid. Perbedaan pendapat ini banyaknya hanya di bidang fikih. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Bagaimana tentang ruh? Bagaimana tentang masalah sihir? Bagaimana tentang masalah kubur? Bagaimana tentang masalah, maksud saya alam kubur, ya. Bukan masalah kuburannya, kalau kuburan masuk ke fikih lagi. Tapi alam kubur masuk ke bab akidah, bab iman. Ya. Nah, kaum muslim, bagaimana tentang malaikat dan seterusnya? Kita perlu mengilmui dengan pengilmuan yang benar. Dan masalah tauhid, masalah akidah adalah bidang saya ketika dulu di Timur Tengah. Ketika saya masih di Al-Azhar, saat saya masih ada di Tripoli, Libya, itu adalah bidang yang saya geluti berlama-lama, Pak, dalam masalah akidah dan tauhid. Disebutkan hanya orang-orang beriman nanti pada akhir zaman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia akan terpisah nanti kepada dua kelompok. Dua kelompok. Yang pertama disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fustatu imanin la nifaqa fi. Kelompok yang pertama yaitu kelompok iman yang tidak ada sedikit pun kemunafikan di dalamnya. Jadi murni orang-orang beriman yang ada di situ. Yang kedua, fustatu nifaqin. Fustatu nifaqin. Kelompok kemunafikan, la imana fi. Ini umat Nabi loh ya. La imana fi. Yang tidak ada keimanan di dalamnya sedikit pun.
Nah, pada zaman kita ini, kita akan dibelah oleh Allah menjadi dua kelompok saja. Satu, kelompok iman yang tidak ada sedikit pun kemunafikan. Dua, kelompok munafik yang tidak ada iman sedikit pun. Apa yang membedakan dua kelompok ini? Yaitu fitnah duhaima. Saya sudah pernah menjelaskan fitnah duhaima di sini. Sudah pernah saya jelaskan? Kalau ada yang mengatakan belum, sabana palupu. Benar-benar pelupa. Kaum muslimin, kalau belum tahu apa itu fitnah duhaima, nanti tolong rujuk kepada kitab kita ini. Buka halaman 193 sampai 220-an. Nanti lihat ada pembahasan masalah fitnah duhaima, di mana kata Rasulullah, siapa yang selamat dari fitnah duhaima ini, dia pasti selamat dari dajjal. Siapa yang terkena oleh fitnah duhaima, maka dia tidak akan selamat dari dajjal. Jadi kalau ada yang belum tahu, tolong kembali buka kitabnya. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan. Jadi kita kembali di sini mengilmui akidah dan tauhid yang sahih sesuai dengan pemahaman generasi salaf. Pastikan kita termasuk sebagai ahli tauhid seperti mereka. Di sini saya tulis wajib baca Zaz. Nampak? Wajib baca Zaz. Halaman 193 ada hadis sahih. Zaz itu apa? Ini dia. Zaz itu adalah zikir akhir zaman. Saya singkat ya. Nanti kalau ensiklopedia akhir zaman, EAZ. Nanti ada pandu-panduan saya, baca EAZ halaman sekian. Ini saya tuntun Bapak Ibu supaya mendapatkan dalilnya. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, karena di sini Rasulullah SAW mengatakan, ada yang bawa kitab ini enggak? Ada yang enggak bawa? Ya, tolong lihat halaman 193 contohnya. Saya tahu Bapak Ibu tidak punya banyak masa untuk baca nih kitab. Kalau kita sedang ngaji gini, bagusnya nih di bawah. Saya sudah kasih tahu dulu, asal ngaji dengan saya di bawah. Kecuali tema kita sudah keluar dari tema akhir zaman. Selama masih ngaji tentang akhir zaman, nih bawah. Lihat nih ada hadis. Nabi mengatakan umatku akan terpecah menjadi dua golongan. Umat Nabi, orang Islam yang masuk dalam kelompok abu-abu, yaitu kelompok munafik, ketika Dajjal keluar, dia pasti akan sujud menyembah Dajjal. Tapi umat Nabi yang selamat dan bergabung dalam kelompok iman, insya Allah Ta'ala, dia akan termasuk di antara yang selamat dari Dajjal. Maka pastikan Bapak Ibu seluruhnya ada dalam kelompok ahli iman ini, ahli tauhid ini. Yang pertama yang saya lakukan adalah pelajari dari sekarang. Jadi tolong Pak, tolong seluruhnya kaum muslimin, ustadz-ustadz kita yang diundang ngaji di sini, ulama-ulama kita yang kita datangkan kemari, mintalah kepada mereka dengan serius agar mereka mengajarkan kepada kita tentang akidah yang sahih, tauhid yang lurus menurut manhaj salafus saleh. Begitu ya? Baik. Ini berikutnya. Selanjutnya, lihat berikutnya, Bapak Ibu. Memahami karakteristik musuh-musuh Islam. Serta memastikan tidak termasuk di antara kelompok mereka. Lah ini Pak, Nabi menyebutkan, lihat dalam EAZ, baca EAZ, halaman 846 sampai 853. Nih dari kitab ini. Nabi menyebutkan ada beberapa kelompok calon pengikut Dajjal. Dan ketika Dajjal keluar, mereka benar-benar pasti menjadi pengikut Dajjal. Ditopang oleh dalil-dalil yang sahih dari Rasulullah. Ada di kitab ini Pak. Nah kita harus mengetahui siapa-siapa kelompok itu. Sudah pernah saya bahas ini? Belum kan? Belum kan? Belum. Kelompok-kelompok pengikut Dajjal belum pernah saya bahas di sini. Ya. Di kitab ini kita pandukan di halaman 846 sampai 853 Pak. Termasuk di situ adalah Khawarij. Itu sudah saya bahas di MRBJ. Nah, makanya antum bilang sudah itu karena antum ikut di MRBJ. MRBJ saya sudah mengupas tuntas masalah Dajjal. Sampai ke tingkat siapa-siapakah pengikut Dajjal nanti. Yang paling banyak dari umatku menjadi pengikut Dajjal kaum wanita, kata Rasulullah. Wanita yang macam mana perlu dibaca di sini. Para ahli bid'ah, kata Rasulullah, bid'ah yang macam mana?
Ternyata bidah-bidah macam Syiah itu, Pak. Bidah-bidah macam Ahmadiyah. Ya, bidah-bidah macam Arqam bin Abil Arqam yang ada yang ngaku-ngaku sebagai kelompok-kelompok ini, Pak. Bidah-bidah macam ini, bidah akidah. Mereka lah yang akan menjadi para pengikut Dajjal. Nah, sekarang kita wajib mengetahui karakteristik mereka, musuh-musuh Islam ini, serta memastikan bahwa kita tidak termasuk di antara mereka. Jadi wajib diilmui tentang masalah perkara yang berkaitan dengan barisan musuh-musuh Islam zaman sekarang. Kita harus tahu, Pak. Kita harus tahu siapa-siapakah mereka. Taib ibarat Yahudi dah jelas. Nasrani dah pasti. Kelompok-kelompok kebatilan, sekte-sekte sesat menyimpang dalam Islam, itulah mereka di antaranya juga. Para kaum LGBT, ternyata para ahli nafsu dan syahwat yang menyimpang, juga para pengikut Dajjal. Kita pastikan, Pak, anak kita tidak termasuk itu, anak gadis kita tidak termasuk itu, dan seterusnya. Menjadi suatu kemutlakan kita mengetahui perkara ini. Baik, mengilmui tentang karakteristik berikutnya ya, mengilmui tentang karakteristik firqatun najiyah dan Taifah al-Mansurah. Pastikan kita salah seorang di antara mereka. Coba mohon dengan jujur angkat tangan, siapa yang belum tahu apa itu firqatun najiyah, apa itu Taifah Mansurah? Tolong angkat tangan yang belum tahu. Yang belum tahu firqatun najiyah itu apa? Allahu Akbar, mayoritas. Mengilmui tentang karakteristik firqatun najiyah, satu kelompok, kan Nabi berkata umatku akan terpecah menjadi 73 kelompok, 72-nya sesat masuk neraka, cuma satu kelompok yang selamat masuk surga. Nah, yang selamat masuk surga inilah yang disebut dengan firqatun najiyah. Sepakat seluruh ulama-ulama ahli mazhab kita, sepakat ulama-ulama ahli hadis kita menyebutkan firqatun najiyah adalah satu kelompok dari 73 kelompok yang disebutkan Nabi yang akan muncul di akhir zaman. Nah, satu kelompok itu pastikan kita yang termasuk yang satu itu, Pak. Dan satu itu tidak terkait dengan nama. Oh, dia adalah Muhammadiyah, dia adalah Nahdlatul Ulama, dia adalah Persis, dia adalah Wahdah Islamiyah, dia adalah Salafi, dia adalah... Tidak begitu. Nama-nama itu tidak itu standarnya. Substansinya yang perlu kita ketahui dan pastikan diri kita ada dalam substansi itu. Jadi firqatun najiyah ma'ana alaihi al-yaum wa ashabi. Mudah-mudahan suatu ketika saya sempat menguraikan tentang firqatun najiyah. Lalu bedanya apa dengan Taifah Mansurah? Dalam firqatun najiyah itu ada satu kelompok yang senantiasa ditolong oleh Allah. Pasti dia akan terus unggul dan menang melawan musuh-musuh dan menghadapi musuh-musuhnya. Dan satu kelompok ini adalah kelompok terbaik yang ada dalam firqatun najiyah. Seluruhnya dah masuk surga, Pak. Pasti masuk surga seluruhnya, selamat seluruhnya dari neraka. Cuma dari mereka ini ada satu kelompok yang selalu ditolong oleh Allah. Allah selalu berpihak kepadanya. Dia pasti selalu menang dan unggul di atas lawan-lawannya. Inilah yang disebut dengan Taifah Mansurah. Ciri-cirinya apa? Ada kajian khususnya, enggak sekarang. Jadi kayaknya satu hari kita harus membahas masalah firqatun najiyah dan Taifah Mansurah. Ini seru, Pak, pembahasan. Nah, one day insyaallah ya. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, pastikan diri kita kalau enggak bisa masuk dalam Taifah Mansurah, setidak-tidaknya ada dalam firqatun najiyah. Oke? Cukup. Persiapan ilmu dan iman cukup sampai di sini. Pastikan kita dalam persiapan ini sudah mulai melakukannya. Masjid Al-Ikhlas, fokus dah dan konsentrasilah melakukan pendalaman keilmuan tentang perkara-perkara yang saya sebutkan ini. Hanya dengan ilmu kita tidak mudah terbawa arus. Hanya dengan ilmu iman kita tertuntun dan terbina dengan tepat dan benar. Tanpa ilmu maka kita akan menjadi pecundang, kita akan menjadi korban dan mangsa. Persiapan berikutnya. Sebelum saya lanjutkan persiapan berikutnya, silakan ada pertanyaan sekarang. Jadi setiap persiapan kepada persiapan yang lain, saya buka sesi pertanyaan. Silakan. Kalau ada pertanyaan sekarang. Tidak ada, lewat dulu. Lewat dulu. Persiapan kita selanjutnya. Nah, ini persiapan sifatnya fisik. Fisik ini, Pak, tidak akan bertahan lama. Tetapi walaupun begitu, dirasa perlu dan penting kita mengetahuinya. Karena bagaimanapun
saat ujian awal-awal itu datang Pak, berat. Tapi kalau ada persiapan secara fisik, secara materi, sedikit banyaknya kita akan lebih merasa agak terbela, terbantu, tertopang dibandingkan orang yang tidak sama sekali melakukan persiapan fisik. Fisik itu bukan hanya badan melulu ya, tapi keberadaan benda-benda yang lain. Baik, kita tahu teknologi tidak ada, perang banyak mewabah di mana-mana, kemudian penyakit juga menyebar, rumah-rumah sakit tutup, semua kesulitan hidup berhimpit-menghimpit, dan banyak orang-orang yang ingin merampas, merampok, membuat geng-geng untuk melakukan pembunuhan kesana kemari, seperti zaman-zaman di komik dulu, zaman-zaman cerita-cerita kita, orang-orang zaman-zaman hukum rimba dulu Pak, itu semua akan terulang kembali. Lalu apa persiapan kita dalam mengantisipasi kondisi yang seperti itu secara kebendaan? Baik, persiapan materi. Yang pertama, ingat hadis Nabi, kalaupun dekat dah kiamat, tanamlah biji kurma. Masih dengar hadis ini enggak? Kalaupun besok pasti kiamat, kata Rasulullah, tanamlah biji kurma. Seandainya di tangan kamu ada 1 biji kurma. Maksudnya apa? Ternyata subhanallah Pak, salah satu di antara tumbuhan dan tanaman yang menghasilkan makanan paling awet, paling tahan, paling kuat di bumi ini, apalagi menghadapi dukhan, adalah kurma. Sementara pohon-pohon yang lain dalam 40 hari 40 malam panas dan gelap itu Pak, pada mati, layu. Kurma tahan. Ini yang pertama. Yang kedua, buah-buahan yang mengandung kadar makanan dan energi kalori yang sangat besar dan tinggi adalah kurma. Nggak ada yang mengalahkan kurma. Dia mampu bertahan sampai 1 tahun Pak. Disimpan pun 1 tahun dia bertahan. Apalagi disimpan kurmanya masih dengan dahannya, masih dengan apa namanya itu, batangnya, ya, itu lebih tahan. Seperti Nabi Yusuf menyimpan gandum dengan batang-batangnya sekalian. Oleh karena itu pilihan makanan akhir zaman itu kembali kepada kurma. Nah, dalam masalah kurma ini saya harap Bapak Ibu semuanya coba belajar kepada Bapak Muhaimin Iqbal. Ada yang kenal? Bapak Muhaimin Iqbal, dia adalah Presiden Asosiasi Petani Kurma se-Indonesia. Beliau telah punya beberapa belas hektar lahan kurma di Bogor, dan beberapa binaannya di seluruh Indonesia sudah bermunculan. Alhamdulillah Pak, sudah bisa ditemukan teknologi yang memastikan mana kurma betina, mana kurma jantan, bibitnya. Sehingga kalau kita tanam kurma betina, dia menjadi Pak. Yang selama ini mungkin yang tertanam oleh kita adalah betina, kurma jantan, bibit jantan. Ini nggak berbuah. Dia jadi besar tapi nggak berbuah. Yang kita inginkan itu adalah kurma, bibit kurma betina, dan 1 saja pokok yang bibit jantan dikelilingi oleh 20 pokok atau pohon dari bibit kurma betina. Itu menjadi itu Pak. 1 batang kurma telah dianalisa sekarang ini mampu mengimbangi penghasilan 1 hektar sawit. 1 batang kurma dibandingkan 1 hektar sawit, orang nanam 1 hektar sawit, 160 batang pohon. Dengan 1 batang kurma di tanah yang 5 kali 5, tanam 1. Hasilnya, sawit menghasilkan dengan hasil maksimal, kurma menghasilkan dengan hasil standar. Nggak usah maksimal dulu lah, standar. Hasilnya 1 tahun itu akan sama dengan 1 hektar sawit. Jadi rugi umat ini sebenarnya kalau punya lahan nanam sawit. Apalagi sawit sekarang sedang terjun payung terus. Harganya dikotak-atik oleh manusia Cina dan kafir lainnya dengan suka hati Pak. Sementara sawit nggak pun dibeli orang, sekeluarga dapat memanfaatkannya. Khususnya untuk akhir zaman Pak. Kurma ini dapat awal-awal kita tanam dengan, apalagi di rumah, macam rumah saudara kami, di atas lotengnya itu, kita pakai polybag, apa namanya? Kita bisa dengan itu dulu Pak. Ketika dia sudah mulai agak membesar, baru pindahkan ke lahan tanah kita. Di depan halaman rumah kita saja, apa? 1 saja tumbuh. Kata Ustadz Muhaimin Iqbal, 1 saja pokok kurma sudah dapat menjamin makan minum seumur hidup, istilahnya selama kurma itu masih ada, untuk 1 keluarga. Sebaiknya seluruh kita, ternyata nggak sia-sia ya Nabi menyuruh kita menanam kurma. Jadi startnya itu Pak ya, bukan menyiapkan beras di rumah, bukan mempersiapkan beras di rumah. Jika huru hara ini sudah pasti dan dekat, maka dapatkan sebanyak-banyaknya kita menyetok di rumah kita kurma. Dan baiknya kurma yang masih di dahannya, masih di rantingnya. Baik.
Ini yang pertama. Dan jangan nunggu-nunggu lagi. Bapak enak Pak, Bogor dekat sini. Ketemu saja sama Pak Muhammad Iqbal. Buka di Google, berapa nomor HP-nya, kontak dengan beliau. Kalau perlu undang kemari. Bicara tentang masalah kurma. Semua kita akan disupportnya. InsyaAllah ta'ala, disupportnya kita Pak. Satu pokok benih itu hanya 50.000. Dan dia akan bantu bimbing kita sampai menjadi. 50.000 seberapa sih? Gitu kan? Sementara ini adalah persiapan yang sifatnya materi akhir zaman. Oke? Saya sebut-sebut nama beliau supaya beliau mendapat perhatian dari publik kita umat Islam dan jangan sampai sibuk lagi dengan nanam-nanam yang lain. Inilah tanaman berkah yang Allah merekomendasikan dalam Al-Qur'an. Oke? Selanjutnya, membuat sumur-sumur manual di rumah. Kalau kata orang Padang, semua batimbo. Buat sumur-sumur manual. Kenapa? Karena kaum muslimin ketika teknologi tidak dapat menyalurkan lagi air ke rumah-rumah kita melalui keran, maka saat itu kita memerlukan sumber mata air dari rumah kita sendiri. Dan itu adalah kepada sumur zaman dulu. Ini sumur-sumur yang ada malah ditimbun. Salah kaum muslimin. Tolong kembali aktifkan sumur-sumurnya, ya. Yang belum punya dibuat. Oh, di Jakarta agak berat Pak Ustaz, agak payah. Jangan pakai sumur bordah. Bor itu juga mengandalkan listrik, mengandalkan teknologi, ya. Sumur manual. Kalau begitu persiapkan di kampung kita satu rumah yang rumah tersebut kaum muslimin sudah serba manual di rumah itu dan ada juga sumurnya di situ. Suatu hari kita wajib lari di kota besar. Wajib lari dari kota besar. Sungguh orang yang paling panik, paling stres, paling shock di muka bumi ini adalah orang-orang yang tinggal di kota besar di akhir zaman ini. Jadi siap-siap untuk menjadi orang kampung kembali. Benar, serius. Siap-siap untuk menjadi orang kampung kembali. Dan Nabi juga menginstruksikan, tidak ada satu kota pun di muka bumi ini melainkan Dajjal pasti masuk ke dalam kota itu. Kecuali Mekah dan Madinah. Baik, ini persiapan yang kedua. Sekarang masih bisa Pak dengan teknologi mudah menggali tanah, mudah masukkan cincin, ya. Tapi ketika teknologi udah nggak ada, jadi sulit membuatnya. Sampai mencret Bapak mau gali itu, belum tentu akan ketemu air. Sekarang masih enak Pak. Jadi bisa dibantu, dimudahkan dengan teknologi. Ayo gali sekarang, buat sumur-sumur manual. Rugi nggak buat sumur manual? Kalaupun terjadi 1000 tahun lagi kiamat, rugi nggak buat sumur manual? Tetap nggak rugi, tetap berguna nggak? Tetap berguna kaum muslimin. Begitu juga nanam kurma, rugi nggak? Nanam kurma nggak ada ruginya. Dengan ada kurma, rasa ada bangga seorang muslim itu muncul di dada kita. Terus juga ada buah-buahan yang dapat kita nikmati. Khususnya bulan Ramadan kita nggak perlu beli-beli lagi. Bisa banyak sedekah pada masyarakat luas. Ya kan? Rugi nggak? Maka setiap apa persiapan yang kami sebutkan, tidak ada satu pun yang membuat kita rugi. Nggak ada. Berikutnya, mengemaskan dan memperakkan uang-uang kertas kita. Nggak apa-apa start dari sekarang. Jangan lagi nabungkan uang kita di bank-bank. Dengar orang bank ini dah ciut yang di mereka ini. Ustaz ini buat kami rugi aja nih. Enggak, bukan begitu Pak. Kalau ada yang kerja di bank sini, kami enggak buat bank rugi. Tapi Bapak pun kami anjurkan. Ya. Orang bank sini kami anjurkan. Ya. Kalau ada yang kerja-kerja di bank, khususnya bank syariah nih, kami anjurkan uang ini kembalikan kepada dinar dan dirham. Atau kepada emas batangan. Emas kecil batangan. Kenapa demikian? Nabi menyebutkan ketika Al-Mahdi keluar, kalian saat itu sudah kembali menggunakan dinar dan dirham, emas dan perak sebagai mata uang kalian. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, uang-uang kertas kalian akan berserakan menjadi mainan anak-anak. Uang-uang kertas, Masya Allah, nggak pernah ada uang kertas zaman Nabi Pak. Tapi Nabi menyebutkannya, seolah Nabi dikasih tahu bahwa nanti manusia pernah tertipu dengan menggunakan uang kertas. Uang kertas ini uang tipuan kaum muslimin. Bukan mata uang ini sebenarnya. Mata uang sebenarnya ada dinar dan dirham. Amerika tahu itu. Yahudi tahu itu. Bahwa nggak lama lagi dunia akan kembali membuang dolar, euro dan segala macamnya. Orang tidak mengakuinya. Dan orang kembali kepada dinar dan dirham. Ayo. Yang punya uang di bank. Beransur-ansurlah. Belikan pada emas. Rugi nggak beli emas? Rugi nggak diemaskan uangnya? Hilang nggak uangnya? Enggak. Kalau uang di bank Pak, saat teknologi musnah babak gigit jari, teringat angkanya nolnya di belakang panjang. Hanya sekedar memori yang disesali.
Seumur hidup Bapak habis untuk nabung banyakkan uang di bank, mau ditarik teknologi udah nggak ada, gigit jari. Ahsannya beransur-ansur Pak, saya diam-diam belilah, hubungi gerai apa? Gerai dinar. Ya, hubungi gerai dinar, termasuk Bapak Muhammad Iqbal. Nah ini, beliau salah seorang ownernya. Jadi sekali undang kemari bicara tentang kurma dan bicara tentang dinar sekalian dengan beliau. Bagaimana kita bisa menabung dalam bentuk dinar? Ini juga oke kaum muslimin. Tapi sebaiknya tabungan itu tabungan pribadi, kita yang simpan. Jangan lagi simpan di bank, ya. Simpan di bank itu sekali lagi fiktif. Simpan bentuk dalam bentuk yang asli, pegang emasnya, diam-diam cukup suami istri yang tahu, simpan di mana tempat yang hanya kita dan istri yang tahu. Jangan diumumkan, saya sudah mulai, saya simpan di rumah, insya Allah hilang. Kaum muslimin, mulailah uang kertasnya didinarkan dan didirhamkan. Sekali lagi saya katakan, ada ruginya enggak nasihat ini dan anjuran ini? Tidak ada. Kapan kita perlu, toh bisa dijual lagi emasnya, ya kan? Kalau ternyata masih lama, ini simpanan yang paling aman. Yang tidak akan dengan turun naiknya dolar dan segala macamnya. Baik kaum muslimin, selanjutnya persiapkan alat-alat penting kehidupan yang manual. Seperti apa contohnya? Kompor manual apa? Yang pakai sumbu. Sekarang rata-rata di rumah-rumah mungkin nggak ada yang gunakan ini lagi kan? Pakai sumbu. Sekarang persiapkan Pak. Dan ini pun kapan-kapan listrik mati segala macamnya, gas macet segala macamnya, kita sudah standby dengan kompor manual, tetap berguna tuh barang. Ya kan? Korek api. Saat orang sudah menghidupkan dengan sekali hidup kompor gas itu langsung hidup. Ada mencis itu dibuat dengan teknologi. Ini juga akan musnah. Siapkan korek api. Korek api kan murah, Pak. Belilah satu kardus, simpan di rumah. Nggak ada ruginya, kapan-kapan diperlukan itu kaum muslimin, ya. Dan juga harganya nggak seberapa kok. Lilin, ketika teknologi lampu-lampu segala macam musnah, maka kita dapat menggunakan lilin, dihidupkan. Malam hari yang gelap gulita, kita punya lilin. Orang tinggal ngemis minta pada saya, bagi aku satu dong. Kita punya stok di gudang. Dan lilin ini juga nggak ada ruginya disimpan. Dia nggak pernah busuk, nggak pernah lapuk, ya kan? Betul tidak? Oke. Begitu juga dengan lampu badai. Ganti petromak ya. Lampu badai Pak. Ada kasih minyak tanah sedikit, lampu badai ini bisa dibawa kemana-mana. Nah kaum muslimin, ini persiapan manual. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Pikirkan saja, apa-apa dalam kondisi manual, kondisi tidak ada teknologi, kita perlu apa? Pikirkan sekarang. Maka beransur-ansur kita adakan. Dan ini ingat, harus yang realistis. Enggak pun terjadi bencana, petaka, musibah, akhir zaman segala macamnya, ini tetap bisa digunakan. Oke, selanjutnya ibarat Allah yang kami muliakan, menyiapkan alat-alat survival yang manual. Apa-apa alat survival untuk dapat bertahan hidup, yang dapat menopang kehidupan secara genting, secara menakutkan, bukan secara survival. Bagaimana? Alat-alat apa yang diperlukan? Maka persiapkan itu. Silakan berpikir. Sekarang masih mudah mendapatkannya di Senen, Pak, atau di mana di Jakarta ini masih sangat mudah mendapatkan alat survival. Hari ini masih mudah mendapatkannya, mbok ya persiapkan. Toh kapan-kapan kita outbound, ajak keluarga segala macamnya, itu diperlukan nggak? Tetap diperlukan. Jadi nggak ada ruginya sekali lagi kaum muslimin. Ya, saat terjadi huru-hara dan perang di mana-mana, kita harus lari ke turutan, kita punya alat survival. Subhanallah, sekali lagi ini tetap berguna. Baik. Selanjutnya masker. Dan kacamata renang. Emang mau kemana kita Pak Ustadz? Menyebur ke laut? Kaum muslimin yang kami muliakan, jangan salah-salah. Masa dukhon, kabut asap dan debu yang teramat sangat panas dan tebal, kan begitu kan? Ini akan membuat mata tidak berani dibuka. Akan membuat hidung sulit untuk menghirup oksigen yang bersih dan benar. Maka masker yang benar Pak, bukan masker murahan itu, yang satu kotak harganya sekian itu, enggak. Masker yang benar. Toh kalaupun itu nggak terjadi, toh lama lagi masker ini tetap berguna. Kapan-kapan kita bawa motor atau ada asap tebal kayak dulu lagi melanda Indonesia, kita sudah siap dengan masker yang bagus. Maka siapkanlah masker yang mencukupi untuk satu keluarga kita bisa berganti-ganti. Baik kaum muslimin, kacamata yang mengamankan mata kita dari
pedihnya debu dan asap yang teramat sangat tebal dari dukhan. Kalaupun dukhan nggak terjadi, bisa dibawa berenang kan? Jadi nggak ada ruginya. Sekarang kita mungkin ada orang dengar itu sambil mencemes. Tahu mencemes? Sambil mencemooh. Ya, sambil ngejek. Nanti ketika terjadi baru dia iya ya. Persis seperti orang ngejek Nabi Nuh buat kapal di atas gunung. Ngapain tuh orang gila? Padahal ini berguna, Pak. Yang saya sampaikan ini tetap berguna. Enggak pun terjadi di zaman kita, tetap benda-benda ini berguna seluruhnya. Tapi mempersiapkannya ternyata terjadi. Maka kita adalah orang yang lebih siap menghadapi ini semua. Oke? Selanjutnya, memiliki alat-alat bela diri manual. Ingat, tetangga tega mendatangi tetangganya yang lain untuk membunuh tetangganya. Kelompok perampok menyebar di mana-mana. Geng-geng penjahat bersatu untuk merampas dusun dan desa. Maka kalau dusun dan desa itu punya senjata bela diri secara manual, samurai kah, pedang kah, double stick kah, baju anti senjata tajam kah, yang sekarang masih mudah didapatkan, Pak. Sekarang masih mudah dibeli di pasar-pasar, masih mudah mendapatkannya sekarang. Nanti, Pak, akan hilang seluruhnya dari peredaran, dan pasar-pasar juga pada tutup karena digarap, dirampok oleh orang-orang yang haus, seperti kejadian 98 aja. Betapa mengerikan kondisi pasar, betul tidak? Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, persiapkan ini semua. Apapun senjata yang sifatnya manual, dan senjata ini tidak bertentangan dengan, kalau ketemu kayak senjata api kan berbahaya tuh, kita akan diusut menjadi teroris. Tapi kalau senjata manual, insya Allah enggak, double stick. Mana ada yang mengatakan yang pegang double stick teroris? Enggak ada. Jadi senjata yang sifatnya manual begitu deh, yang sekarang ini perlu kita persiapkan. Dan dipersiapkan juga ikut latihannya, Pak. Ngapain di gudang numpuk tapi enggak ahli satupun. Saat putarkan double stick, kepala yang kena. Oke, baik kaum muslimin yang kami muliakan, selanjutnya alat dan obat-obatan tibbun nabawi. Ini ya. Tentu saja dengan punya alat ini kita juga dituntut untuk sedikit banyaknya kita punya basic tentang tibbun nabawi. Agar semua gangguan penyakit, semua apapun yang secara penyakit yang dialami oleh diri kita dan keluarga kita dapat mengatasinya. Seperti alat bekam dengan segala perangkatnya. Lanjut. Nah, ini dia. Lihat ini. Ini adalah puncak. Jika sudah dekat. Apanya dimaksud dengan jika sudah dekat? Kalau sudah pasti dekat terjadinya dukhan, yaitu dengan pemberitaan dari NASA dan para pakar-pakar astronomi dunia, di TV-TV juga disebarkan bahwa dalam 1,5 bulan yang akan datang atau 2 bulan yang akan datang, bumi kita mengalami hantaman meteor yang cukup besar. Kalau sudah seperti itu beritanya, Pak, maka yang harus segera dilakukan, jangan lagi main-main. Ambil sikap tegas, ambil langsung langkah-langkah yang pasti. Jika tidak, Bapak menyesal, Bapak rugi. Ya, karena memang indikasi menuju ke arah sana sudah semakin terlengkapi ciri-cirinya. Apa yang kita lakukan? Jika sudah dekat ini, kalimatnya pasti loh. Di waktu yang sama, langsung perbandingkan dengan Saudi. Apakah di Saudi sudah terjadi keributan dan kegaduhan antar keluarga kerajaan enggak? Kalau sudah terjadi perang-perang saudara dalam kerajaan Arab Saudi, sudah ada, positif datang. Ada lagi berita meteor akan jatuh. Diberitakan secara resmi, mendunia, maka ini sudah positif, Pak. Kalau begitu caranya, Bapak Ibu jangan main-main lagi. Apa yang harus dilakukan? Berikut ini. Yang pertama, hijrahlah ke pedusunan. Hijrahlah ke pedusunan. Tinggalkan kota-kota besar kita. Lalu bagaimana bentuk kawasan hijrah orang-orang beriman, Pak? Sebaiknya kita punya tetangga yang sudah punya iman, yang taat, yang soleh. Dari sekarang ada baiknya Bapak mempersiapkan dengan orang-orang yang sama-sama beriman satu kampung kecil yang kita beli dari sekarang bersama-sama, kapling-kaplingkan, dibangun rumah manual sederhana ala kadarnya, ya, dengan semua peralatan manual di situ, di mana hanya orang-orang beriman saja yang akan tinggal di situ. Ini sebab pindah cepat, tinggalkan kota-kota besar. Demi Allah, Bapak takkan sanggup bertahan hidup lama di kota-kota besar, karena kota-kota besar adalah pusat fitnah terberat dan terbesar di akhir zaman ini. Ya, berikutnya, jual semua aset-aset dan barang-barang berteknologi.
Iya, kalau ada mobil-mobil mahal yang harganya 500 juta, 600 juta, 700 juta, 1M, kalau memang ada kaum muslimin, segera lepaskan. Jual pada orang yang tidak beriman. Agak murah pun sehingga dia cepat beli, nggak apa-apa. Lalu hasil penjualan itu tutupi semua hutang kita, itu nomor satu dulu. Ya, yang kedua, belikan kepada emas. Siapkan itu emas-emas, kepingan kecil-kecil, ya. Kemudian kaum muslimin kami muliakan, persiapkan apa-apa yang harus disiapkan ini secara manual-manual tadi itu, persiapkan semuanya. Bapak Ibu, kemudian kalau Ustadz dalam 2-3 bulan kami masih perlu mobil, beli mobil murah. Yang harga 70 juta, sementara kita jual tadi 500 juta kan? 70, masih bisa dipakai dalam rangka-rangka pindah itu, pindahan, kita masih pakai mobil jelek itu. Kalau perlu rental aja dah. Itu teknis tuh kaum muslimin. Tapi pada intinya kita disuruh menghabiskan aset-aset kita, jual semuanya. Karena setelah itu mobil akan menjadi barang-barang rongsokan, semahal apapun orang akan mau lagi kalau disedekahkan. Karena sudah nggak bisa berfungsi. Pesawat tidak bisa terbang, kapal-kapal tidak bisa jalan, semua tidak berfungsi. Untuk apa tuh benda? Kiloan pun orang akan mau beli. Jadi jual ketika ini sudah pasti loh ya, jangan sekarang ya. Jangan sekarang. Sekarang silakan nikmati dulu. Manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau udah pasti jual. Dan kalau bisa sedekahkan sebanyak-banyaknya biar kebawa ke akhirat, Pak. Siapa tahu jatuh meteornya ke kota kita, meninggal kita langsung. Kita udah berinfak di jalan Allah, Masya Allah. Harta kita kebawa semuanya. Itu yang paling ideal. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan. Sekarang persiapan fisik dan keahlian. Silakan, ada pertanyaan yang tadi? Silakan. Bubar. Dan maaf-maaf yang tidak beriman di antara mereka akan membentuk geng-geng perampok. Akan menjadi komunitas-komunitas mafia dengan persenjataan manual. Ngerampok ke sana kemari yang tidak beriman di antara mereka. Ya, yang beriman mungkin gabung dengan kita. Tapi ingat, senjata-senjata canggih yang ada di tangan orang-orang sekarang itu sudah tidak mampu lagi digunakan. Tapi karena mereka orang-orang terlatih, ya. Karena mereka orang-orang ini, mereka pasti akan bersatu lagi sesama mereka. Yang beriman akan gabung dengan kita, yang tidaknya akan menjadi geng-geng yang merampok ke sana kemari demi mempertahankan hidupnya. Paham, Pak? Ya. Oleh karena itu kita memang perlu melakukan persiapan. Sesungguhnya para polisi, tentara dan sebagainya, mereka akan menjadi bahagian yang terkena fitnah akhir zaman ini. Semoga mereka mendengarkan apa yang saya sampaikan dan juga melakukan persiapan yang sama. Ya. Negara bubar atau enggak? Kita lihat sama-sama, lihat aja nanti, Pak. Bubar atau enggaknya sama-sama kita lihat nanti. Cuma saya yakin, Pak, kantor-kantor para pegawai siapa yang mau gaji? Siapa yang mau menggaji? Negara kacau, ekonomi amblas, ya, teknologi musnah. Siapa yang mau menggaji? Tapi saya yakin, Pak. Saya yakin pada saat itu adalah di mana umat Islam, karena prinsip dalam Islam kan wajib mengangkat seorang pemimpin. Umat Islam akan segera mengangkat pemimpin, dan saat itulah pemimpin bertauhid yang akan muncul. Allahu Akbar. Insya Allah, Pak, akan kembali muncul di akhir zaman itu. Setiap kota dan negeri-negeri di dunia ini akan ada seorang amirnya, seorang pemimpinnya, yang pada akhirnya nanti akan bergabung dengan Al-Mahdi. Paham, Pak? Orang berimanlah yang punya konsep kepemimpinan yang jelas. Kenapa, Pak? Pada sekarang saja kita kalau mempertahankan diri boleh bunuh. Insya Allah polisi juga kalau mengusut kita akan dibela oleh hukum. Namanya mempertahankan diri, ya kan? Apalagi pada saat itu wajib hukumnya mempertahankan diri, justru nyerah, dayus. Ya, makanya kaum muslimin sekali lagi saya katakan, apapun perlengkapan perlindungan dan pertahanan diri yang sifatnya manual, dari sekarang nggak apa-apa diansur. Oke? Ya.
Imam Mahdi hanya akan muncul di Mekah. Dia akan muncul di Mekah dalam hadis-hadis yang sahih dalam usia 40 tahun. Ya, dalam usia 40 tahun. Oke? Berarti beliau sekarang sudah ada atau tidak? Serahkan ilmunya yang pasti pada Allah, tapi melihat ciri-ciri dan tanda-tandanya menunjukkan bahwa beliau sudah mendekati umur 40 saat ini. Di manakah beliau saat ini? Bersama siapakah beliau saat ini? Maka jawaban yang paling aman itu adalah entah. Ya, saya tidak tahu. Kalau tahun 83 terjadi gerhana matahari dalam bulan Ramadan ya, 2 kali. 83 ya. 83 ke sekarang udah berapa tahun? Hmm? 30? Sudah 33? Sudah 33 tahun. Dia muncul dalam usia 40 tahun. Apakah itu tandanya? Saya tidak dapat menjawab. Tetapi kata Rasulullah SAW dalam bulan Ramadan, di bulan itu adalah tanda bagi akan munculnya Al-Mahdi. Oke? Baik Bapak. Silakan ada yang lain. Jika tidak ada kita lanjutkan. Materi kita masih banyak. Kita lanjutkan dulu. Oke. Selanjutnya, persiapan fisik dan keahlian. Boya perhatikan baik-baik ini kaum muslimin. Jangan gemuk. Jangan gemuk. Orang yang berfisik gemuk di akhir zaman menjadi orang yang paling berat dan tersiksa. Maaf nih, jangan tersinggung. Toh gemuk juga nggak disukai Rasul, kan? Betul tidak? Rasul mengatakan di akhir zaman akan muncul umat-umatku yang berperut besar. Termasuk saya. Makanya Pak, sebulan terakhir, hampir 2 bulan ini, saya fokus melakukan diet ketat diimbangi dengan treadmill dan fitness serta berkuda. Saya latihan serius sekarang dengan anak-anak saya dan keluarga saya, bagaimana kami bisa melakukan perampingan fisik Pak. Alhamdulillah dalam 3 minggu terakhir saya sudah turun 3 kilo atau 4 kilo. Lumayan. Jadi ketika saya menyampaikan jangan gemuk, saya kena dulu Pak. Saya terhitung gemuk loh. Sekarang berat saya 84. Dengan tinggi hanya 169, berat saya 84 itu over itu kan. Udah musibah loh itu Pak. Jadi kita usahakan jangan gemuk dan usahakan berjantung sehat. Ya tahu aja lah triknya. Sukalah maraton, hobilah kita dalam apa? Main sepeda dan sebagainya ya, dan kendalikan emosi. Karena orang emosinya tidak terkendali, jantungnya pasti akan bermasalah. Baik kaum muslimin, kuat lari dan kuat mendaki. Upayakan begitu. Jadi biasakan Pak kalau ada lift, ada tangga, pilih tangga. Dari sekarang, start. Kalau perlu bawa anak sambil gendong anak. Karena pada masa-masa huru hara akhir zaman, kita akan banyak membawa anak, membawa barang-barang untuk lari dan hijrah dari tempat ke tempat. Ya, kalau fisiknya gemuk, gimana mau lincah? Boro-boro membawa anak, bawa barang, dirinya aja nggak ke bawah. Itu satu. Jadi biasakan. Nah, militer, TNI, Polri kita, mereka latihannya berat dalam masalah ini. Rasanya setiap umat Islam diperintah untuk agar bugar, sehat dan berfisik ideal. Ya Pak ya. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Oke, persiapan ini ada ruginya enggak? Coba dari semua persiapan yang saya sebutkan tadi itu, ada enggak yang mubazir? Semuanya tetap bermanfaat walaupun tidak terjadi petaka dan sebagainya. Semuanya tetap bermanfaat, termasuk jangan gemuk, berjantung sehat, kuat lari dan mendaki. Ini suasana memang dituntut Pak. Kita memang dituntut untuk menjadi orang yang ideal secara fisik loh ini, secara fisik. Oke? Lanjut. Ahli dengan ilmu dan praktikal survival. Sebaiknya mulai buka YouTube, beli buku-buku yang mengajarkan bagaimana bertahan hidup dalam masa-masa sulit. Ya, ahli dan mempunyai ilmu tentang survival. Bagaimana di gua bisa mendapatkan air, bertahan hidup. Bagaimana di hutan bisa mendapatkan makanan. Atau daun-daun apa yang boleh dimakan, apa yang tidak, dan sebagainya. Ya, ini bertahan hidup. Jadi ahli dengan ilmu dan praktikal survival. Ini zaman teknologi canggih. Gadget Bapak ini mumpung masih bisa digunakan sekarang. Buka, tanyakan sama Mbah Google. Gimana cara mendapatkan ilmu tentang survival. Dia akan bimbing kita tuh Pak. Oh langkah-langkahnya adalah begini. Kalau mau lihat bukunya, lihat buku ini, terbitan ini. Bab. Kita tinggal baca Pak. Lalu kita tahu, ajak istri diskusi. Dek,
Gini loh dek, caranya kalau di air, cara dapatkan makanan di air begini, cara dapatkan makanan di tanah begini, cara-cara. Ajarkan semua sama-sama Pak. Kita akan hidup di masa-masa sulit. Pada masa itu seluruh kita hendaknya jangan menggantungkan diri pada orang, yang orang pun tidak akan mau menjadi tempat gantungan kita. Lanjut. Mahir memanah dan berkuda. Memanah di atas kuda. Yang pertama, mahir memanah. Mahir berkuda, lalu memanah di atas kuda. Ini sunnah enggak? Enggak pun karena akhir zaman, tetap ini disunnahkan. Tapi di akhir zaman ini menjadi sebuah kemestian. Sebab kita tahu, kendaraan kita sudah betul-betul tidak ada lagi. Dan kendaraan kembali kepada kendaraan manual, kuda. Di sini enggak ada onta Pak. Di sini enggak ada keledai. Adanya cuma kuda. Paling juga naik sapi, naik kerbau, dan mereka makhluk lamban. Sementara kuda, kita tahu kecepatannya, lajunya Pak. Dari sekarang latihan. Yang tua-tua yang nggak usah lah. Yang tua-tua cukup belikan kuda. Yang muda-muda, ya, ini dia. Yang muda-muda usia saya, usia Bapak masih hitung muda loh Pak. Ya, Bapak casingnya kayak gini ini masih muda loh. Ya, yang muda-muda macam kita ini, kita tidak punya lagi pilihan untuk nantilah agak pensiun lah saya, masa-masa longgar lah. Enggak, wajib longgarkan waktunya untuk dikhususkan belajar memanah. Tapi ingat, belajar memanahnya formal. Siapkan memanah untuk jadi atlet sehingga legal begitu loh Pak. Daftar ke Perpani, kalau perlu buka cabang Perpani di tempat kita. Ya, lakukan segala-galanya dengan legal. Kalau sembunyi-sembunyi Pak, teroris. Kalau sembunyi-sembunyi memanah, teroris. Walaupun itu adalah olahraga legal, maka lakukan secara legal. Seperti saya katakan, bahkan kami alhamdulillah Perpani, Payakumbuh Sumatera Barat, diresmikan resmi oleh Pemda kita, oleh wali kota kita. Kemudian kita sudah latihan bersama dengan TNI, alhamdulillah, bahkan di batalion mereka. Ini kita ingin lakukan secara formal, kita tidak ingin main-main. Pesantren saya, alhamdulillah Pak, sekarang ini sudah punya kuda 2 ekor. Sudah punya kuda 2 ekor, dan kami sudah menunggang kuda. Bahkan, tanggal 14 hari Senin besok, 15-16, saya dan asisten saya Pak Saifullah, beserta santri-santri kami yang dalam 6 bulan, telah berhasil menghafal Al-Quran lebih 10 juz dan bersih. Mereka dapat hadiah dari kami. Kita bawa mereka ikut sekali dalam training mahir memanah di atas kuda. Berarti berkudanya ahli dulu dong, baru kemudian memanah. Biayanya 1,5 juta. Kita biayai semua Pak. Kita tahu ini sebuah pilihan yang bukan lagi untuk ditunda-tunda. Nah Bapak bagaimana? Sudah ada naik kuda? Bukan kuda kayu ya. Naik kuda beneran. Bapak sekarang cari informasi di mana ada di sini kursus berkuda. Latihan Pak. Agim aja udah keren berkuda sekarang, betul nggak? Agim aja sekarang udah keren Pak, memanah di atas kuda, melaju dengan kecepatan, masya Allah. Lah, Ustadz Arifin Ilham, Ustadz Ihsan Tanjung, ini ustadz semuanya sudah melakukan persiapan. Bagaimana dengan Bapak? Masa ya pemimpinnya pakai kuda, Bapak enggak? Pemimpinnya udah laju tadi mana-mana, Bapak tunggu, masa gitu? Enggak keren Pak, main tunggu-tunggu. Ya, baik Bapak Ibu yang kami muliakan, yang tua yang berduit belikan kuda, sudah anak muda latihan. Pahalanya mengalir kepada Bapak semua. Ya, kalau ada apa-apa Bapak bisa numpang di belakangnya dan dia yang melaju. Begitu. Ya, baik kaum muslimin, hari ini kaum muslimin sebenarnya seluruh satu keluarga diharapkan bisa punya satu kuda. Yang kuda ini jadi ajang latihan. Dan kalau seandainya ingin dikelola secara profesional, maka ada satu lahan khusus tempat tumpangan kuda para keluarga muslim, di mana mereka diberikan lahan untuk bermain. Ini jadi lahan usaha juga loh Pak. Ini jadi lahan usaha akhir zaman, usaha stable. Silakan nama akhir zaman stable. Benar kaum muslimin yang kami muliakan, jadi tempat latihan berkuda. Lanjut. Menguasai ilmu perobatan Islam. Menguasai, walaupun nggak ahli, setidaknya menguasai tentang bagaimana bekam, bagaimana meruqyah dan sebagainya. Selanjutnya, mengilmui ruqyah dan menguasai praktiknya. Nah, ini energi daripada zikir, energi daripada doa, pusatnya, intinya ada dalam ruqyah. Bagaimana cara kita untuk dapat latihan
meruqyah dengan benar, dengan akidah yang benar. Ruqyah mandiri. Ada apa hubungannya ruqyah? Bukankah kata Rasulullah, jika engkau sakit, letakkan telapak tanganmu di tempat yang sakit, lalu bacalah ini, bacalah ini, bacalah ini. Allah akan sembuhkan. Sementara rumah sakit dah tutup. Kita memerlukan kemampuan seperti ini kembali. Wajib latihan dan mengilmui tentang masalah ruqyah. Untuk ini saya merekomendasikan Bapak Ibu semua untuk belajar ruqyah mandiri di Rehab Hati. Saya adalah salah seorang pembina di Rehab Hati Foundation. Rehab Hati Qurani. Satu hari pertama khusus kita membedah masalah tazkiyatun nafas, mensucikan kembali akidah dan tauhid. Di hari kedua kita masuk kepada bab mengajarkan bagaimana cara melakukan ruqyah dengan ayat-ayat Allah sesuai sunnah, dengan doa-doa Rasulullah sesuai sunnah. Nah, ini berhubungan erat dengan energi akhir zaman adalah ruqyah. Maka Bapak Ibu, ruqyah bukan lagi perkara yang pantas untuk itu cuma untuk ustaz-ustaz. Enggak, untuk seluruh kita. Kita harus pandai meruqyah. Harus pandai meruqyah. Ruqyah mandiri. Baik. Selanjutnya, jauhi makan makanan dan minuman beralkohol dan apapun yang instan. Nanti Bapak akan dengarkan, baca di sini, akibat minuman beralkohol atau makan makanan instan, ketika dukhan terjadi, orang-orang itulah yang akan melepuh kulitnya, yang akan rusak bentuknya, akibat dari bercampurnya darahnya dengan bahan-bahan kimia, beralkohol tinggi dan sebagainya. Oleh sebab itu dari sekarang diangsur-angsur kita talak 3-kan makanan-makanan instan. Makanan-makanan cepat saji, termasuk ayam instan. Ayam instan itu ayam yang hanya 30 hari udah wajib sembelih, udah wajib dimakan, udah besar. Bapak lihat saja proses pembesaran mereka, proses penyembelihan mereka menjijikkan seluruhnya, Pak. Fil ajalah, inna fil ajalah minasyaitan. Semua yang instan itu dari syaitan. Baik setan jin atau setan manusia, itu bermudarat bagi manusia. Baiknya Bapak tinggalkan deh. Kalau rindu dengan ayam kampung, Pak. Sebaiknya Bapak sendiri yang ternak ayam dah. Ya, sapi juga begitu, jangan sapi-sapi suntik, tapi sapi yang alami. Baik kaum muslimin, ini anjuran. Minum-minuman, makan-makan cepat saji, barang-barang beralkohol atau mengandung soda dan segala macamnya, yang apalagi yang semacam Coca-Cola, Sprite, Fanta, segala macamnya. Ini minum-minuman beracun yang membahayakan. Ulama-ulama Timur Tengah telah membahayakan, telah mengatakan ini haram, Pak. Ya, walaupun masyarakatnya yang on, tahu masyarakatnya yang on, masyarakatnya yang jahil masih mengkonsumsi benda-benda berbahaya macam ini. Baik. Selanjutnya, tidak mengkonsumsi obat-obatan haram atau obat-obat kimia. Sebab Yahudi sudah punya program. Jerry de Grey membongkar rahasia tentang program penghancuran ras manusia di luar Yahudi oleh kelompok khusus dari kalangan ahli-ahli medis Yahudi. Mereka merancang zat-zat tertentu yang dimasukkan ke dalam obat-obatan. Sudahlah bahan-bahan obat tentu haram, dimasukkan zat-zat ini juga ke makanan minuman yang disebarkan ke seluruh dunia. Siapapun yang mengkonsumsinya, maka apabila manusia ini terus-menerus mengkonsumsinya, manusia ini akan mudah diatur oleh mereka dari pusat pemerintahan mereka, seperti mengatur benda-benda berteknologi dengan remote, Pak. Kita akan mudah diatur, emosional kita akan mudah mereka atur, ya. Karakter dan mental kita diarahkan kepada hewan dan binatang, dan kita rapuh terhadap penyakit. Satu kali saja mereka tembakkan satu zat tertentu ke udara, maka angin yang membawanya, siapa pun yang menghirupnya, karena sudah ada bibit-bibit dan bakat-bakat itu dimasukkan melalui obat-obatan yang kita konsumsi. Makanan minum yang selama ini kita konsumsi, orang ini akan terinfeksi oleh penyakit yang tidak bisa disembuhkan, Pak. Dan ini sudah dipersiapkan oleh kelompok Illuminati dalam rangka menghancurkan ras manusia selain daripada mereka. La haula wala quwata illa billah. Ini zaman fitnah. Sebaiknya makanan dan minuman kita, apalagi obat-obatan kita, Bu, ya yang islami semua ada. Yang islami semua, Pak. Pastikan, Bu, yang islami. Talak 7 sekali lagi makanan-makanan yang sifatnya instan. Baik. Baik. Selanjutnya, biasakan mengkonsumsi makan-makanan sunnah dan herbal Islam. Biasakan mengkonsumsi yang dianjurkan Nabi kita konsumsi. Madu hangat tiap pagi, makan kurma,
kemudian mengkonsumsi zabib atau kismis, ya, mengkonsumsi minyak zaitun walau hanya 1 sendok 1 hari, ya, mengkonsumsi habatus sauda. Biasakan mengkonsumsi barang herbal karena akan menjadikan daya tahan tubuh kita itu kebal dari berbagai macam jenis penyakit dan apapun yang berbahaya yang melata di muka bumi ini. Selanjutnya, ini yang paling penting, lihat nanti halaman 222 dari kitab Zaz. Jangan bermaksiat. Stop! Sebab apa? Maksiat ternyata seperti kata Abdullah bin Abbas dapat membuat daya tahan tubuh manusia rapuh dan rentan dengan berbagai macam penyakit, mudah tertular oleh penyakit-penyakit yang ada pada orang lain. Maksiat semakin banyak dibuat, semakin mempercepat tuanya orang ini dan melemahnya fisiknya. Dalam hal apa saja, stop bermaksiat karena banyak petaka-petaka bencana-bencana alam dan musibah demi musibah menyebarnya penyakit. Orang-orang yang mempunyai daya tahan fisik yang kuat, mereka adalah orang-orang yang taat dan jauh dari maksiat. Inna lil hasanati dhiya'an fil wajh wa nuran fil qalb wa si'atan fil rizq wa quwwatan fil jasad. Dalam ketaatan kebaikan itu adalah kekuatan pada jasad. Itu pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian wa inna lisayyi'ah zulman fil wajh, sawadan fil wajh, zulman fil qalb, dhiqan fil rizq wa dha'fan fil jasad. Lemah fisik, daya tahannya melemah. Coba saja lihat orang yang suka buat maksiat, orang yang suka berzina, orang minum minuman keras, orang yang suka berbuat maksiat itu daya tahan tubuhnya macam mana, Pak? Lemah seluruhnya. Nah, ketika datang menyebarnya berbagai macam penyakit, datang bencana, dukhan terjadi, orang macam ini yang paling mudah terbias dan kena, Pak. Jadi, stop bermaksiat. Stop! Kita zamannya sekarang badiru bil a'mal. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal soleh. Taib ibarat Allah yang kami muliakan. Ini persiapan fisik tadi. Silakan kalau ada yang bertanya. Sebelum kita masuk persiapan ruhiyah dan amalan. Nah, khusus persiapan ruhiyah dan amalan, sebenarnya saya menganjurkan untuk membuka ini kitab. Karena kita banyak rujuk pada halaman demi halaman. Halaman sekian, lihat. Halaman sekian, lihat. Halaman sekian, lihat. Silakan. Ya. Apapun dosa. Durhaka pada emak, pada bapak, ya. Menzalimi istri, menipu orang, maling harta orang, minum minuman keras, berzina, apapun jenis maksiat, apapun jenis, termasuk meninggalkan sholat 5 waktu, tidak berpuasa di siang Ramadan, itu juga adalah maksiat. Maksiat itu apapun yang dilarang oleh Allah kita buat, itu maksiat itu, Pak. Begitu ya. Oke, silakan yang lain. Tidak ada? Masih sanggup diteruskan? Masih sanggup. Silakan saksikan berikut ini. Persiapan ruhiyah dan amalan. Salat 5 waktu wajib dijaga berjamaah di masjid. Jaga salat 5 waktunya berjamaah di masjid. Karena Nabi mengatakan, "Idza ra'aita rajulan aktsara khutahu lil masajid fashhadu lahu bil iman." Bila engkau melihat ada orang yang memperbanyak langkahnya menuju ke masjid, maka bersaksilah kalian dia adalah orang yang beriman. Salat 5 waktunya, dia kejar ke masjid. Itulah tanda orang beriman. Salatnya jangan di rumah. Jangan sendirian walaupun berjamaah dengan istri. Jangan. Istri, salat on time di rumah. Kita di masjid berjamaah dengan imam. Dimanapun berada, Pak. Kejar salat berjamaah 5 waktu. Jamaah itu adalah kuwah, kekuatan. Ya. Kemudian, bentuk dan bersatulah dengan komunitas orang-orang yang soleh, yang beriman dan bertauhid dan yang faham tentang akhir zaman. Bentuk sekarang komunitasnya. Mungkin saya akan fasilitasi Bapak nanti suatu hari bagaimana komunitas kita ini bisa bergabung walaupun masih menggunakan teknologi, kita bergabung secara dunia maya dulu. Ya, kita satukan komunitas ini. Di mana ketika ada terjadi sesuatu, kemana Bapak Ibu diarahkan, apa langkah yang dilakukan, kita sudah satu komando. Setuju tidak? Ya, komunitas ini dari Bapak juga, umpamanya ini perumahan ya. Perumahan ini maaf ya, siapa-siapa orang yang beriman yang meyakini perkara ini, mulailah berembuk dengan mereka, persiapkan langkah-langkah yang positif,
Yang mana akan saling kuat menguatkan, lindung melindungi. Kemana kalau ini terjadi, kemana kita akan bergabung? Dengan siapa kita nanti, segala macamnya, Pak. Jadi bentuklah dan bersatulah dengan komunitas orang-orang yang saleh, yang beriman dan bertauhid, yang paham tentang akhir zaman. Begitu. Oke? Sementara saya akan arahkan Bapak kepada website kami, www.zulkifli5.com. Nanti yang terakhir saya akan tayangkan itu semua agar Bapak bisa bergabung dulu dalam komunitas akhir zaman, ya. Dalam rangka bagaimana Bapak nanti yang umpamanya orang-orang Bekasi. Nah, orang-orang Bekasi kemana saja mereka, siapa-siapa saja komunitas mereka. Bapak mulai bisa menjalin komunikasi sama mereka dalam rangka menghadapi segala petaka, huru-hara dan keributan-keributan yang pasti terjadi di akhir zaman. Bapak sudah punya komunitas. Nanti tinggal janjian ketemu di Anu. Bawa barang-barang ini, bawa anak bini, kita akan melangkah ke Anu. Udah jelas, Pak. Ya, baik. Dan juga memang kita diperlukan nanti tinggal di suatu tempat yang hanya diisi oleh orang beriman, agar yang ada tetangga yang tidak beriman, lalu ketika dia lapar, kita yang digarapnya, Pak. Ya, kita cari tetangga-tetangga yang beriman, yang dengan keberkahan zikir dan doa orang beriman satu komplek itu, Allah membela, menolong orang-orang beriman yang ada di situ. Lanjut. Istiqomahlah dengan amalan-amalan sunnah yang paling besar pahalanya. Nah, apa contohnya? Contohnya berikut ini. Salat sunat rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Istiqomah kerjakan. Dimanapun, kapanpun. Tahajud, duha dan salat sunat syuruk. Ya, salat sunat syuruk. Tahajud, duha kerjakan walau hanya witir karena kecapean witir aja dapat. Jadilah kerjakan dengan rutin dan simultan. Istiqomah. Begitu juga duha, Pak. Ini amal-amalan yang berat memang. Amal-amalan yang berat, cuma pahalanya dahsyat. Karena kata Nabi, badiru bil a'mal. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal. Ini amalan-amalan yang dimaksud, yaitu amalan sunnat. Selanjutnya, puasa sunnat. Seperti puasa Senin Kamis, ya, puasa Daud, puasa Bid, ya. Ini adalah puasa-puasa contoh ini, juga puasa Syawal dan puasa-puasa yang disunnahkan lainnya. Ibarat Allah yang kami muliakan, selanjutnya umroh pada bulan Ramadan. Kalau ada rezeki, Pak, full Ramadan ahsan. Bapak tahu, salat di tanah suci di Masjidil Haram nilainya dibandingkan kita yang salat di sini sama dengan 100.000 kali lipat salat. Satu kali Bapak sholat isya di Masjidil Haram, nilainya sama dengan 100.000 kali lipat sholat. Itu kita kerjakan di bulan Ramadan lagi. Allahu Akbar. Jadi kalau bisa, Pak, full Ramadan. Full Ramadan. Mengejar ketertinggalan amalan kita selama ini. Belum lagi ada tahajudnya di tanah haram, ada lagi duhanya di tanah haram, ada tawafnya di tanah haram, membaca Quran di tanah haram. Masya Allah. Kalau nggak bisa, minimal itu 15 hari di tanah suci bulan Ramadan. Ya, baik. Berikutnya mengejar pahala besar paket Jumat. Loh, apa maksudnya ini? Bapak paham? Siapa yang mengejar hari Jumat diawali dengan niatnya mandi bersih-bersih, bersabun, bersampo. Setelah itu dia mandi untuk hari Jumat dengan cara mandi junub. Kemudian dia berangkat ke masjid lebih awal. Lalu dia ambil posisi paling dekat dengan imam. Kemudian selama di masjid sampai khatib naik, dia tidak melakukan hal-hal yang lagha seperti ngobrol atau buka chattingan, ngirim WhatsApp segala macamnya, enggak. Dia zikir, baca Quran atau berdoa. Apabila itu dia lakukan, kata Rasulullah, kana lahu likulli khatwatin, maaf, dia berjalan kaki ke masjid, tidak menunggangi kendaraan. Orang yang melakukan itu, kata Rasulullah, kana lahu fi kulli khatwatin minha ajru sanatin siyamiha wa qiyamiha. Dia berhak mendapatkan pahala 1 tahun, setiap 1 langkah loh ini ya, pahala 1 tahun puasa, 1 tahun tahajud, setiap 1 langkah. Jadi akselerasi amal soleh macam ini harus dikejar, Pak. Hari Jumat loh. Jadi jangan sampai orang udah mau azan baru menuju ke masjid, nggak sempat mandi lagi, pakai motor lagi. Ya Pak, jadi kemana-mana di masjid hari Jumat khususkan kita jalan kaki. Kalau perlu rumahnya cuma 200 meter, muter yang nggak jauh. Memperbanyak langkah loh. 1 langkah itu pahalanya berapa tadi? 1 tahun pahala puasa dan 1 tahun pahala
qiyamul lail, tahajud, subhanallah. Makanya ini mengejar pahala besar paket Jumat. Ibu-ibu gigit jari itu di bawah. Lah kami enggak Jumatan, gimana Pak Ustaz? Kata Rasulullah kepada Asma, ya, Asma jadi delegasi kaum wanita, semua pahala Jumat suamimu kamu akan dapatkan seluruhnya. Asal kamu mendukung suamimu, kamu taat kepada suamimu, kamu jaga harta suamimu, kamu coba mencari ridho suamimu, dan kamu jaga anak-anak suamimu, kamu rawat baik-baik. Kalau itu kamu lakukan, semua pahala suamimu yang kamu dapatkan di luar, kamu mendapatkannya di rumah, sebanyak yang suamimu dapatkan. Enak bener loh Pak ya. Dia tenang-tenang di rumah, santai-santai di rumah, semua pahala yang jungkir balik kita dapatkannya di luar, dapat dia tanpa mengurangi pahala kita sedikit pun. Ya Bu ya, coba ibu-ibu yang kami muliakan dimanapun berada, dukung suaminya untuk ketaatan. Taatlah pada suaminya, cari ridho suaminya, jagalah diri, jagalah kemaluan, dan jagalah harta dan anak-anak suami. Insya Allah semua pahala suami yang dibuat di luar, termasuk salat Jumatnya, bahkan infak suami di luar, bahkan zakat suami, bahkan jihad suami, istri dapat sepenuhnya tanpa mengurangi pahala suami sedikit pun. Subhanallah. Lanjut. Hafalkan Quran surah Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Hafalkan surah Al-Kahfi. Karena kata Rasulullah, kalau sempat kamu berpapasan dengan Dajjal. Ini kalau ada orang beriman berpapasan dengan Dajjal, dia hafal surah Al-Kahfi, dia baca tuh surat. Enggak mempan yang lain, Pak. Yasin wal Qur'anil Hakim. Dajjal di depannya. Salah baca tuh kata Dajjal. Kalau ente mau selamat dari saya 10 ayat Al-Kahfi, khalas ente mangsa saya. Betul lah Pak. Rasulullah merekomendasikan. Coba nanti dilihat di sini bagaimana penekanan Rasulullah yang menekankan umatnya hafal surah Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Ayat ini yang dibaca saat kita berpapasan secara tiba-tiba dengan Dajjal. Jangan tatap wajahnya, jangan lihat matanya, alihkan mata kita lalu bacakan surah Al-Kahfi dengan suara jahar di depannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Terus baca sampai 10 ayat, ya. Selesai ulang balik. Jangan ngintip-ngintip, Pak. Ya, terus baca. Nanti baru berhenti kita selesai bacanya saat kita merasakan sudah hening sekitar kita. Berarti dajjalnya sudah tidak ada. Kita sudah selamat. Baca ini. Kalau Dajjal masuk ke kota-kota kamu, kata Rasulullah, masuk ke rumah-rumah, tutup pintu-pintu kamu, tutup jendela kamu, baca surah Al-Kahfi dalam rumah kamu. Ya, sampai kamu dengar Dajjal sudah tidak ada lagi di kota kita, baru kita selesai membaca surat Al-Kahfi. Nah, bagaimana kalau kita nggak hafal surah Al-Kahfi? Ketemu dengan Dajjal. Om Dajjal, sebentar Om Dajjal, saya cari Quran dulu. Mana laku? Langsung tuh Pak jadi pengikut Dajjal. Oleh sebab itu ini bukan lagi pilihan. Sekali lagi saya katakan ini adalah sebuah kemestian. Harus hafal surah Al-Kahfi 10 ayat pertama. Kalau azam Bapak kuat, Pak Ustadz saya pelupa, minta tolong pada Allah. Allah yang akan masukkan hafalan itu. Yang penting tekad Bapak serius. Bapak tunjukkan. Walaupun 1 ayat 1 minggu hafalnya, lebih baik Bapak mulai 10 minggu Bapak sudah hafal 10 ayat. Masa iya ada yang begitu bekeratnya otaknya? Bakare kada utai. Ya. Selama 1 minggu hafalnya cuma 1 ayat, kan terlalu namanya. Tapi taib, lebih baik daripada dia tidak memulai. Oke? Bapak Ibu ajak lomba istrinya, Pak. Ajak lomba anaknya. Ya. Lanjut. Targetkan khatam lebih sering baca Al-Qur'an dengan suara jahar. Sampai datangnya petaka ini, Bapak targetkan. Saya harus selesai mengkhatamkan Al-Quran karena Allah. Kalau perlu Pak, ajak komunitas 10 orang, 7 orang, ajak mereka saling berlomba memperbanyak khatam Quran, bukan untuk riaan, tapi untuk mencari kawan semangat. Sudah berapa kali kamu? Saya baru 2,5, saya baru 2, kalah saya ya. Lanjutkan. Tapi ini akan tetap karena Allah. Ada kawan yang menghasung dan mengingatkan kita. Kamu gimana? Lagi futur nih, jangan futur, udah dekat loh ini. Ya, ayo kasih semangat antar satu dengan yang lain. Baik. Selanjutnya, nah ini amalan pembenteng yang paling kuat Pak. Sedekah, infak. Bapak sudah dengar keistimewaan dan kedahsyatan sedekah.
Sedekah adalah penghalang musibah, pelindung bencana, benteng dari petaka, dan bahkan sedekah mampu menghalau huru-hara. Oleh karena itu Pak, jangan berpelit-pelit dengan harta yang memang tidak akan bisa membela Bapak, kecuali yang Bapak sedekahkan di jalan Allah. Sekarang rajinlah bersedekah, kuatkanlah berinfaknya untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik Bapak memulai daripada Bapak nunggu banyak dulu baru bersedekah. Karena ahabul a'mal indallah adwamuha wa in qalla. Yang paling Allah cintai amalan itu adalah yang continue, terus menerus, sekalipun tidak seberapa. Sekali berinfak hanya mampu 10.000, alhamdulillah, tapi tiap hari udah ngitung terus, tiap hari sebulan ada 300.000. Ini tabungan buat siapa sih emangnya? Untuk sampean kan? Satu. Yang kedua, Allah jamin dipulangkan di dunia ini 10 kali lipat sebelum nanti di akhirat mendapatkan berlipat-lipat yang tidak terhingga. Ya kan? Jadi ngapain juga mikir? Kalau memang 300.000 satu bulan, Allah jamin berarti 3 juta kembaliannya kepada kita. Ya toh? Lalu apa yang membuat kita ragu? Cuma 10.000 doang. Apalagi kalau Pak tahu ini di akhir zaman. Perbanyak sedekah dan infaknya. Jangan mikir. Untuk dunia aja nggak mikir kita. Tapi untuk agama pada mikir. Memang benar kata Rasulullah. Makin dekat kiamat, umatku semakin bakhil. Intishar syuh. Saat mendekatnya kiamat, akan banyak kekikiran menyelimuti umatku di mana-mana. Bakhil. Padahal yang dia infakkan adalah miliknya. Yang dia tahan bukanlah miliknya. Baik, lanjut. Hafalkan sebanyak-banyaknya surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran. Seberapa mampunya Pak, hafalkan dari sekarang. Karena ketika zaman kegelapan, Bapak ngapain zaman kegelapan? Zaman kegelapan itu apa maksudnya? 40 hari kena dukhan itu ngapain? Orang yang baca Al-Quran Pak, daya tahan tubuhnya jauh daripada lapar, berkat daripada bacaan Al-Qurannya, ini akan membantunya. Nah coba kalau yang Bapak baca itu Qul Huwallahu ahad terus. Siang malam inna a'tainakal kautsar. Selesai nanti Qul Huwallahu ahad. Walaupun tetap berpahala Pak, cuma itu aja modal kita, kesian amat Pak. Atau di akhirat juga derajat orang makin dinaikkan oleh Allah tergantung berapa surat yang dia hafal. Kan begitu kan? Dalam hadis sahihnya Allah suruh Iqra warqi. Bacalah setiap satu surat, satu derajat surga dinaikkan Allah dia. Tambah lagi surat yang lain, masih hafal enggak? Masih ya Allah, baca. Naik lagi ke derajat yang lebih tinggi surganya. Masya Allah Pak, dengan hafalan kita sekarang. Hafalkan sebanyak-banyaknya surat-surat dan ayat-ayat Al-Quran. Lalu doa. Nah ini wajib catat. Wajib catat. Doa benteng pelindung yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hafalkan dan sering dimunajatkan kepada Allah. Hafalkan dan sering dimunajatkan kepada Allah. Pertama, doa agar tegar dan kuat menghadapi musuh. Yang punya kitab, catat halamannya saja. Halaman 168. Ada doanya di situ. Bagaimana cara mendatangkan energi doa itu? Ya, halaman 168 yang punya kitab. Yang belum punya kitab di bawah masih tersedia dan tetap kita sediakan. Yang belum punya. Kemudian doa dan zikir menghancurkan kekuatan musuh. Banyak musuh menyerang Pak. Kita berhadapan-hadapan dengan musuh. Mungkin di medan perang atau mungkin kita diserbu oleh musuh. Bagaimana cara menghancurkan kekuatan mereka? Doa apa yang dibaca oleh Rasul dan para sahabat sehingga musuh-musuh menjadi porak-poranda dengan kekuatan Allah berkat doa kita. Halaman 170. Halaman 170. Kemudian doa dan zikir agar selamat dari pembantaian. Seperti kami katakan, banyaknya terjadi penyembelihan manusia, pembantaian. Orang-orang penjahat-penjahat datang ke rumah-rumah kita, ke kampung-kampung kita dan sebagainya. Halaman 175 ada doanya. Insya Allah Bapak baca doa itu, Allah akan menjadikan Bapak termasuk yang selamat dari pembantaian itu. Di sini ada diceritakan kisah-kisah salafus saleh di mana mereka membacakan doa ini, mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa minta syahid dan husnul khatimah. Perbanyak doa ini. Perbanyak doa ini. Man sarra wa istajib Allahu lahu 'inda syada'id wal karib falyukthir ad-du'a 'inda ar-raha. Doa dan zikir menghadapi sakit dan penderitaan.
Nah, bagaimana menyembuhkan penyakit kita ketika teknologi nggak ada, rumah sakit pada tutup, apa doanya? Apa yang harus dibuat? Lah halaman 183. Nanti baca situ ya. Ada kisah dari Sahih Bukhari dan Muslim, yakni yang menceritakan sahabat Nabi Utsman bin Abil As. Bagaimana dia dapat merawat penyakitnya hanya dengan doa, hanya dengan zikir tertentu yang diajarkan Nabi. Apa dia? Silakan rujuk pada halaman 183. Dan ini Pak, sekali lagi hafalkan dan sering praktekkan supaya nggak mudah lupa. Kemudian doa agar tidak sesat dan murtad. Nah, banyak penyesatan dan banyak pemurtadan terjadi. Itu pada halaman 196. Nanti dilihat pada halaman 196. Doa agar tidak sesat dan murtad. Apa doanya dibaca? Lanjut, doa agar istiqomah beribadah. Bisa jadi Bapak dengarkan ceramah ini, semangat nih, saya mau banyak ibadah nih, saya mau berubah. Semangatnya cuma 3 hari, 1 minggu paling lama, mulai mengendor lagi. Nah, supaya semangat ini tetap terjaga, ngejos terus, kenapa? Silakan ikuti doa yang diajarkan Nabi SAW di halaman 199. Taib. Doa selamat dari seluruh apapun bentuk bencana dan petaka, musibah-musibah alam dan sebagainya. Apapun musibahnya, ini doanya. Kalau ini enggak, apapun bencana, musibah, petakanya, maka doanya adalah halaman 240. Ya, silakan lanjut. Zikir pelindung dari bahaya dukhan. Ketika orang-orang terkena dampak dari dukhan yang menyakitkan, bagaimana dampak itu tidak terkena? Kan Nabi mengatakan, orang beriman yang beramal soleh, sebelumnya amalnya banyak, zikirnya, doanya banyak, saat dukhan itu terjadi, dia baca ini, maka Allah akan jadikan dia hanya seperti orang yang terserang flu dan demam saja. Sementara orang-orang yang beriman tapi amalnya minim sebelumnya, maka orang ini akan tersiksa seperti tersiksanya orang-orang kafir. Taib, zikir pelindungnya apa? Lihat di halaman 288 dan 294. Dua halaman ini saya suruh buka. Dua halaman ini. Bukan dari 288 ke 294, enggak. Halaman 288 saja dan halaman 294. Yang ketiga, langkah agar selamat dari perubahan muka atau perubahan bentuk akibat masakh yang diceritakan Nabi di akhir zaman. Apa hal-hal yang dilakukan? Ada 3 langkah. Yaitu di halaman 302 baca sampai 306. Ada pedoman dan petunjuk yang diajarkan oleh para ulama kita bagaimana Rasulullah menuntun umatnya agar selamat dari perubahan genetika atau perubahan bentuk di masa masakh. Ya. Selanjutnya, halaman-halaman kitab yang wajib ditelaah dan ditadabburi. Ini memang dicatat, Pak. Sementara saya minta catat dulu, ya. Kemudian, ya. Kenapa? 3 langkah agar selamat dari perubahan muka. Orang-orang banyak akan berubah mukanya. Dajjal itu, Pak, rusaknya muka Dajjal itu setelah terjadinya hantaman meteor dan dukhan. Sebelumnya Dajjal tidak seperti itu, tapi dia akan muncul yang kadang mukanya sudah rusak. Ya, sedangkan Dajjal begitu kuat dan sakti saja bisa rusak mukanya, ya, apalagi kita orang-orang biasa. Ya kan? Nah, bagaimana? Apa yang harus dibuat? Langkah-langkahnya apa? Ini di sini diajarkan di halaman 302 306. Makanya saya katakan, ini kitab saya jadikan rujukan kita dalam masalah persiapan dan benteng amal akhir zaman. Pembahasan-pembahasan ilmiah terlengkap adanya di sini, di ensiklopedia akhir zaman. Ini rinci, Pak, ilmiah, menyenangkan, memuaskan. Oke? Oke, nah ini silakan lihat halaman-halaman kitab yang wajib ditelaah dan ditadabburi. Sebenarnya saya mau membimbing ini, Pak. Bimbing buka halaman sekian langsung kita serahkan, buka halaman sekian langsung kita serahkan, saya mau. Tapi waktunya tidak memadai sekarang. Kalau mau ke depan, insya Allah kita buat ke depan. Atau kalau kita buat judul yang lain, kita buat judul yang lain. Kita lanjut. Bab satunya yang perlu halaman 30-35. Silakan saya bagi waktu Bapak untuk mencatat. Ya, silakan lihat dulu. Sudah? Langsung ke halaman berikutnya.
Nggak perlulah tulis bab 1, bab 2, bab 3, nggak perlu ditulis. Nomor-nomor saja tulis, Pak. Ya, begitu aja bercepat. Berikutnya, nah kalau bab 5 memang wajib baca semua. Bab 5 wajib baca semua. Karena pada bab 5 adalah tentang huru-hara dan petaka akhir zaman di periode keempat. Bagaimana antisipasi yang diajarkan Nabi SAW ada pada bab yang kelima. Wajib baca semua. Fokuskan membaca fitnah Duhaimah pada halaman 193. Fokuskan membaca. Ini masih di bab 5 loh itu. Kenapa saya katakan fokus? Orang yang selamat dari fitnah Duhaimah, mereka lah yang akan selamat daripada fitnah Dajjal. Tapi orang yang tidak selamat dari fitnah Duhaimah, maka dia akan menjadi pengikut Dajjal. Pastikan itu. Apa itu fitnah Duhaimah? Apakah saya masih termasuk di antara orang yang selamat atau sudah ada di dalamnya? Nauzubillah. Lihat berikutnya. Bab yang berikutnya, kiat-kiat memunculkan kedahsyatan energi zikir dan doa. Ya. Bagi yang sulit menulis, bisa diambil foto saja dengan jad-jadnya. Perhatikan, Pak. Yang saya buat tebal ini sangat urgen sekali. Halaman 419, halaman 423 sangat urgen sekali. Tidak boleh dilewatkan, kalau perlu berulang-ulang membacanya. Halaman 419 sampai halaman 423 jangan dilewatkan, Pak. Artinya kalau sudah baca sekali, ulangi kembali sampai Bapak betul-betul menguasai materi ini. Oke? Baik, inilah dia pembahasan kita tentang persiapan dan amalan akhir zaman selesai. Ya, selesai. Sekarang saya mengajak bergabunglah dengan kami. Untuk ngapain? Untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam beramal soleh. Ini dia www.zulkifli5.com. Proyek amal soleh yang kita garap, Pondok Pesantren Tahfiz Quran kita, MMUS, Aliansi Da'i dan Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana gerakan mereka kita biayai, dai-dainya kita yang gaji, operasional mereka kesana kemari, kita yang fasilitasi. Oleh karena itu, Pak, dana-dana yang masuk ke tangan kita, ini seluruhnya adalah fasilitasnya untuk kepentingan dakwah para ulama-ulama dan dai-dai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian komunitas fuqara dan masakin serta anak yatim yang ada di sekolah-sekolah dan pesantren kita. Ya, dan serta orang-orang yang memang diuji oleh Allah dengan kemiskinan dan kepahitan hidup, sementara dia orang soleh yang bertakwa. Nah, inilah yang akan kita santuni. Salurkanlah bantuan-bantuan itu melalui BCA, BSM, BNI yang ada di tayangan kita. Silakan pertanyaan berikutnya. Ini penutup. Ya. Assalamualaikum. Menjaga apa? Nggak mau diajak. Oh, ketika itu terjadi, saya sarankan jaga ibu. Jaga ibu. Itu lebih utama. Apabila kita juga meninggal gara-gara kita menjaga ibu, kita syahid insyaallah. Ya. Sebaiknya bawa ibu walaupun harus digendong. Ya, walaupun harus digendong. Oke. Jangan tinggalkan. Silakan, ada pertanyaan yang lain? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba agak maju ke depan, suaranya kurang terdengar.
Baik. Jawabannya nggak usah dihadapi. Sibuklah dengan diri sendiri. Amalkan amalan yang sudah kita yakini ada dalilnya, dan kita nggak usah sibuk ngadapin orang, dan juga nggak usah nyerang orang. Ya, masing-masing fokus mempersibukkan dirinya dengan amal-amal soleh yang sesuai dengan sunnah. Taib. Jadi sekali lagi jangan ngadapin orang-orang yang seperti itu. Udah biarkan aja. Lakum a'malukum lana a'maluna. Untukmu amalan kamu, untuk kami amalan kami. Udah. Umat Islam sekarang malah lebih cenderung harus bersatu daripada harus saling salah menyalahkan. Baik. Semoga apa yang saya sampaikan jelas. Ya. Waalaikumsalam. Yang jelas di dalam Al-Quran di 4 surat Allah menyumumkan menjelang kiamat bumi ini akan kembali mengalami hantaman meteor, pecahan batu ruang angkasa, yang mana Rasulullah juga menyebutkan petaka itu akan terjadi sebagai awal daripada tanda besar kiamat. Ya. Kemudian menurut para pakar dan astronomi dunia seperti Michel Penn menjelaskan bahwa meteor ini akan menghantarkan manusia kepada kehilangan teknologi selama-lamanya. Dan Rasulullah juga menyebutkan saat Al-Mahdi muncul kalian sudah tidak berteknologi lagi, ya kan? Nah itu Pak, ringkasnya seperti itu. Sementara menurut NASA Amerika, bumi kita ada di tahun terakhir di tengah-tengah arus ruang angkasa, arus sungai meteor di ruang angkasa. Peluang bumi kita mengalami hantaman meteor itu selalu ada, dan kita tidak dapat memastikan, serahkan ilmunya pada Allah. Begitu loh Pak. Ya, penjelasan ringkasnya begitu. Oke? Ya. Waalaikumsalam. Terus anak-anak akil baligh, anak-anak yang belum akil baligh, mereka tidak akan pernah terkena fitnah dajjal. Ya. Boleh jadi anak-anak ketika itu wallahu alam, ini hanya Allah yang Maha tahu, Allah wafatkan terlebih dahulu. Wallahu alam. Sebab apa kaum muslimin? Anak-anak adalah orang yang paling lemah dalam menghadapi berbagai macam tekanan berat hidup. Ketika makanan tidak ada, ketika penyakit merajalela, yang paling cepat musnah siapa? Anak-anak. Bisa jadi Pak. Wallahu alam. Sekali lagi, Bapak punya anak kecil? Saya juga banyak. Saya yakin lebih banyak anak saya pada anak Bapak. Anak saya baru 15. Kecil-kecil semua. Jadi kalau Bapak gelisah, saya juga sama. Cuma yang paling enaknya, kegelisahan ini jadi hilang kalau kita berpasrah dan tawakal kepada Allah. Yang paling pasti kita lakukan sekarang adalah amal apa yang bisa saya buat hari ini. Ya, saya tidak mau sibuk bagaimana anak saya nanti, itu urusannya pada Allah dah. Kita aja nggak keurus nanti, apalagi ngurus anak. Yang penting sekarang ini, hari ini apa bisa dibuat. Prestasi apa, amal apa yang bisa saya hari ini buat. Begitu Pak. Ya. Cukup insyaAllah. Cukup. Saya ngisi di Menteng habis zuhur ini. Ya, saya rasa cukup sampai di sini Bapak Ibu. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan, dan Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kami. Untuk ringkasan dan buku kecil ini ada dalam buku zikir ini Pak. Kalau Bapak sulit bahwa ini terlalu besar kemana-mana, ini aja setidaknya Bapak mulai membaca. Karena doa-doanya yang diajarkan Nabi untuk doa-doa perlindungan dari petaka bencana orang akhir zaman ada di buku kecil ini. Bapak kantongilah. Ya, lalu mulailah Bapak sering-sering membacanya, kemudian menghafalkannya. Semoga Bapak Ibu seluruhnya termasuk orang yang paling dulu dan paling di depan melakukan amal soleh ini. Amin ya rabbal alamin.